Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Senang sekali rasanya saya Desi Triana, jurnalis Tribun Timur, menyapa Anda pada webinar kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi di dalam webinar yang diselenggarakan oleh Akulaku Finance Indonesia dalam kolaborasinya dengan Tribun Timur yang berjudul Digital Marketing Kiat Praktis Berwirausaha. Wow, webinar kali ini juga merupakan bagian dari rangkaian aktivitas Bulan Inklusi Keuangan tahun 2021, yaitu sebuah inisiatif kolektif dari Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya untuk mencapai target inklusi keuangan yang mencapai 90% di tahun 2024. Jadi targetnya nih bukan lagi 80%, tapi 90%, mendekati 100%. Jadi harus memang digencar-gencarkan ya. Pada kesempatan webinar kali ini, kami mohon maaf untuk teman-teman yang bergabung bisa menonaktifkan dulu suaranya. Pada kesempatan webinar kali ini juga kami menghadirkan Mas Rizky Ardi Nugroho atau yang biasa dikenal dengan Mr. Popo. Jadi kita tidak akan membahas terkait hantu-hantu seperti dalam podcastnya yang misteri-misteri itu, tapi kita akan lebih membahas terkait dengan kiat-kiatnya atau trik sih bagaimana dalam menjalankan sebuah usaha dengan memanfaatkan digital marketing yang ada. Jadi buat para teman-teman yang udah bergabung nih, siap-siapkan pertanyaannya sebanyak-banyak mungkin. Nanti akan dijawab oleh Mas Rizky Ardi Nugroho. Di dalam webinar hari ini juga, peserta dipersilakan untuk bertanya pada sesi tanya jawab dan ada hadiah bagi 2 pertanyaan terbaik dan 1 pendaftar pertama webinar juga akan mendapatkan hadiah. Jadi total 3 pemenang akan mendapatkan hadiah berupa berupa GoPay atau OVO sebesar Rp300.000. Dan kita sudah punya 1 pendaftar pertama yang sudah kita simpan namanya dan akan kita umumkan di akhir acara. Juga nantinya kita akan tutup dengan sesi foto bersama dengan para narasumber. Jadi stay terus sampai akhir ya, tanpa berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke talk show session yang pertama. Yang pertama kita akan ngobrol dengan Mbak Esther Rahayu dari Akulaku Finance Indonesia. Halo Mbak Esther. Hai Mbak. Ya, sehat ya hari ini ya? Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Langsung saja Mbak, kira-kira apa sih yang akan diinformasikan untuk teman-teman nih dan kira-kira ada promo nggak dari Akulaku Finance Indonesia? Oke, ini selamat siang dulu nih buat kawan-kawan yang udah join di sini. Kita akan dengerin nih sebelum nanti masuk ke tips dan trik dari Mas Rizky gitu ya. Aku akan ngasih tahu dulu Akulaku nih apa sih, siapa dia, terus begitu kemudian kalau tadi Mbak Desi tanya apakah ada promo, tentu ada. Nggak mungkin kita ngadain ini tapi nggak ada promo buat kawan-kawan semua gitu ya. Jadi make sure untuk stay sampai akhir. Oke. Nah kalau gitu aku boleh izin share screen ya. Oke. Nah, oke, ini dia nak. Aku mau ajakin dulu kawan-kawan sekalian yang udah bergabung hari ini untuk kenalan dulu sama Akulaku Finance Indonesia, gitu. Apa sih Akulaku Finance ini? Nah, oke, ini dia. Akulaku Finance Indonesia ini adalah ekosistem dari Akulaku Group yang beroperasi di 4 negara. Jadi kita punya di Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina, gitu. Nah, Akulaku Group ini sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, gitu, pada 18 April 2018. Dan khususnya untuk Akulaku Finance ini menyediakan layanan pembiayaan pay letter dan cicilan untuk berbelanja online di dalam aplikasi maupun pada berbagai e-commerce mitra. Jadi kalau misalnya mungkin teman-teman yang hadir di sini udah tahu gitu, udah pernah dengar, oh ini saya bisa pembayaran misalnya belanja di Shopee menggunakan Akulaku gitu. Nah itu penyedia untuk layanan pembiayaannya itu adalah kami, Akulaku Finance Indonesia. Nah, ini dia ekosistem layanan digital Akulaku Group. Jadi tadi yang seperti saya bilang, kami ini adalah bagian dari
Aku Laku Group. Kalau misalnya untuk belanja cicilan itu bisa bayarnya dari kami gitu. Tapi kalau misalnya kawan-kawan juga mungkin ada yang pernah dengar gitu, oh bisa pinjam dana tunai gitu. Nah itu Bu Dini finish nggak? yang menyediakan itu dari perusahaan afiliasi kami gitu dari Asetku. Nah, kami juga punya e-commerce nih gitu. Ada yang namanya Aku Laku Silver Indonesia. Jadi nanti kalau misalnya nanti dari kawan-kawan yang udah hadir di sini download aplikasinya gitu, bisa langsung juga belanja di situ gitu. Nah, kemudian kenapa nih gitu kami hadir di sini tuh karena digitalisasi pembiayaan tuh semakin jadi pilihan gitu. Maksudnya di era pandemi sekarang ini kita ini dituntut untuk selalu nih bisa menyesuaikan diri dengan cepat gitu. Nah, apa sih gitu yang menjadi salah satu keunggulan dari kami gitu? Salah satunya adalah EKYC nih. Jadi Aku Laku Finance memang ingin menyediakan pembiayaan untuk semua orang di Indonesia gitu. Tapi tentunya untuk bisa dapat pembiayaan dari Aku Laku Finance itu kan juga perlu ada yang namanya kesesuaian data, informasi gitu, supaya bisa sebelum menggunakan fasilitas pembiayaan dari Aku Laku Finance gitu. Ada EKYC, kemudian ada transparansi proses pembiayaan, terus udah gitu kita juga contactless. Jadi dimanapun kawan-kawan berada gitu, mau di Makassar, mau di Balikpapan, Samarinda, Bali, gitu bisa langsung akses Aku Laku Finance dan fasilitas pembiayaan yang kami sediakan hanya dengan mendownload aplikasi Aku Laku di handphone dan bisa langsung apply di sana gitu. Nah ini dia kenapa ini adalah salah satu keunggulan dari kami juga, yaitu sumber pembiayaan terpercaya, terus digunakan di berbagai platform gitu. Jadi misalnya kawan-kawan yang udah join di sini mau beli untuk kebutuhan jualannya gitu, misalnya mau beli oven di Shopee gitu. Nah itu bisa juga pembayarannya menggunakan kami, itu menggunakan fasilitas dari Aku Laku Finance gitu. Nah ini dia, saat ini udah ada 7 juta pengguna juga yang sudah menggunakan layanan fasilitas pembiayaan dari kami. Dan kemudian, nah ini dia bulan inklusi keuangan Oktober ini. Kenapa kita gencar banget nih ingin bikin webinar ini untuk memperkenalkan juga gitu, karena dari Otoritas Jasa Keuangan itu setiap bulan Oktober itu juga ada yang namanya bulan inklusi keuangan dan semua masyarakat di Indonesia bisa langsung lihat semua promo produk dari semua lembaga jasa keuangan yang ada nih. Jadi bisa nanti masuk aja ke Finexpo, Aku Laku juga ada di sana. Terus begitu ada promo-promo menarik yang disediakan oleh semua lembaga jasa keuangan yang ada di sana. Nah, khususnya kalau misalnya dari Aku Laku, misalnya mau join bulan ini, ada nih nanti tinggal download aplikasinya, kemudian bisa apply untuk fasilitas pembiayaannya. Nah, terus masukin deh promonya Aku Laku New BK. Jadi nanti ada tuh di sana dapat promo diskon 50% gitu. Cuma sampai tanggal 2 November aja. Nah, ini dia juga ada satu lagi selain tadi kan ada promo untuk Aku Laku New BK yang ada di aplikasi. Kemudian kalau misalnya buat teman-teman yang stay sampai akhir di webinar kali ini nanti 3 pertanyaan terbaik akan dipilih untuk dapat GoPay. Nah, ada lagi satu lagi giveaway dari Aku Laku. Jadi ini kita adain untuk sosial media kita. Jadi misalnya buat teman-teman yang tertarik bisa follow akun Instagram @akulaku_id yang resminya yang ada centang birunya. Kemudian upload di Instagram stories teman-teman dengan selfie atau screenshot saat mengikuti salah satu webinar Aku Laku di event BK. November juga nanti ada gitu. Nah, kemudian like dan share postingan ini nih nanti ada di Instagramnya Aku Laku dengan tag @akulaku_id, kemudian tag 3 orang temennya gitu, menggunakan hashtag BIK 2021, Aku Laku 2021 dan bulan inklusi keuangan gitu. Jadi nanti akan ada pengumuman pemenangnya itu tanggal 2 November. Gitu deh. Terima kasih Mbak Desi.
Ya, terima kasih banyak atas informasinya Mbak Esther. Wah, ternyata banyak sekali promo-promo yang digalakan oleh Aku Laku. Jadi buat teman-teman nih yang sudah mendengar tadi promo-promonya bisa langsung ikutan. Itu tadi sudah ada syarat dan ketentuannya. Jadi terkait dengan promonya, kemudian terkait dengan Aku Lakunya itu sendiri, bisa langsung ikutan. Oke, terima kasih Mbak Esther. Sama-sama, Mbak. Oke, berikutnya kita langsung akan mendengarkan materi dari narasumber kita hari ini, Mas Rizky Ardi Nugroho. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, Mas Rizky ini merupakan seorang entrepreneur dan juga digital marketing spesialis, podcaster juga yang akan berbagi pengetahuan dan tips serta triknya untuk memulai usaha dan menjalankan usaha, khususnya di digital marketing nih. Nah, halo, mana Mas Rizky-nya? Kita sapa dulu Mas Rizky-nya. Halo Mas Rizky. Wah, mana nih Mas Rizky-nya? Sepertinya Mas Rizky-nya lagi sementara prepare dulu untuk mempersiapkan materinya yang akan di-share ke teman-teman pastinya. Dan kita tetap nantikan Mas Rizky-nya. Ya. Nanti kasih aba-aba ya. Oh ya, ini Mas Rizky-nya udah ada. Halo Mas Rizky. Halo Mbak, selamat Ya, siang. apa kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah sehat. Ya, harus sehat dong, harus semangat. Karena hari ini Mas Rizky akan membagikan berbagai tips untuk teman-teman terkait dengan bagaimana sih awal memulai dan menjalankan usaha. Wah, ini keren banget dan harus dipantengin terus sampai akhir. Dan teman-teman juga dipersilahkan ya untuk langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan ketika materi juga sedang berlangsung dibacakan oleh Mas Rizky-nya, teman-teman boleh langsung bertanya tanpa menunggu materinya selesai dan langsung akan dijawab oleh Mas Rizky. Benar ya Mas Rizky ya? Jadi silakan aja karena ini jam ngantuk ya, kalau nanti saya kebanyakan cerita teman-teman tidur malah. Iya benar banget, jadi harus memang benar-benar dipantengin. Oke, langsung saja Mas Rizky, tidak usah berlama-lama untuk mempresentasikan materinya pada teman-teman. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalan dulu ya, nama saya Rizky Ardi Nugroho. Izinkan saya berbagi tentang tema hari ini. Sebentar, saya coba nyalakan share screen-nya. Baik, sudah tampak ya teman-teman semua ya? Oke. Ya, sekali lagi hari ini saya dapat kesempatan nih untuk bertemu dengan teman-teman semua dan saya ingin sedikit bercerita tentang bagaimana kita sebagai UMKM ataupun teman-teman yang masih baru akan memulai gitu ya, bisa memulai usaha dengan menggunakan kanal digital, karena ini menyenangkan sekali sebenarnya. Nanti saya punya beberapa alasan dan mungkin pengalaman juga ya, apa yang saya lakukan selama hampir ya 13 tahun belakangan lah. Bagaimana saya melakukan usaha saya secara digital. Dan ini banyak membantu saya hingga saat ini ya. Ya, sebelumnya saya mohon maaf nih buat teman-teman yang baru bergabung, mungkin audionya bisa dibantu dimatikan agar tidak mengganggu teman-teman yang lain. Nah, sedikit berkenalan dulu sebelum kita mulai. Nanti saya akan berbagi, mungkin banyak teman-teman yang baru pertama kali ketemu, kita harus kenalan dulu ya. Tak kenal maka ta'aruf gitu katanya. Jadi saya sendiri, nama saya Rizky Ardi Nugroho, sekali lagi. Saya dulu lulus kuliah gitu ya dari Universitas Gadjah Mada, jurusan Teknologi Pertanian, dan bidang saya memang pertanian gitu ya. Saat ini saya mengelola beberapa usaha. Yang pertama ini saya tulis di sini, sejak dulu lulus kuliah saya merintis usaha namanya Greenhouse Agriculture, di mana saya memproduksi beras organik gitu ya. Jadi ini adalah usaha pertama saya yang masih saya jalankan hingga saat ini. Ada beberapa beras yang saya produksi, ada beras merah, beras putih, ada beras hitam, beras coklat dan sebagainya.
Lalu menginjak beberapa tahun kemudian saya mencoba untuk berusaha di bidang kuliner gitu ya, karena ini juga masih termasuk dalam bidang saya juga. Saya usaha kuliner yang namanya Honey to the Bee. Nanti saya akan tunjukkan juga. Dan selanjutnya saya juga ada usaha kopi, ada pelatihan kopi, dan terakhir agak nyeleneh gitu ya. Saya sendiri sejak 3 tahun belakangan ikutan bikin konten, baik di podcast, di YouTube, di Instagram gitu ya. Dan terakhir ini saya memang aktif bersama dengan rekan-rekan di Pabrik Suara Rakyat. Ini sebenarnya bukan pabrik ya, bukan pabrik makanan, tapi sebenarnya pabrik suara di mana saya banyak memproduksi konten dengan teman-teman. Yang nanti juga akan saya tunjukkan ke teman-teman yang barangkali ada konten yang teman-teman bisa didengarkan karena berkaitan juga dengan yang namanya kewirausahaan. Jadi ada beberapa topik yang mungkin teman-teman kalau kita bahas hari ini total durasinya adalah 1,5 jam. Kalau kurang nanti saya ada materi yang mungkin teman-teman bisa dengarkan yang berkaitan mungkin dengan digital marketing gitu ya. Nah itu perkenalan singkatnya, mungkin nanti kita bisa ngobrol. Sekali lagi tadi seperti sudah dijelaskan, kalau saya dalam bercerita mungkin terlalu cepat atau ada teman-teman yang ingin bertanya, ingin berbagi pertanyaan tentang topik yang sedang saya bahas gitu ya, saya lagi ngomongin apa, silakan boleh angkat tangan atau langsung cemplungin aja pertanyaan ke kolom pertanyaan. Baik teman-teman ini menyaksikan di mana? Ada di YouTube ya, ada di YouTube juga, ada di Facebook, ada di Zoom, dan silahkan teman-teman silahkan langsung bertanya atau melemparkan pertanyaan biar langsung kita bahas. Jadi jangan nunggu nanti buru ngantuk atau keburu sore gitu ya. Baik, sebentar. Ini boleh teman-teman yang ada yang lagi azan ya tadi ya. Coba saya bantu mute. Oke, sudah sip. Baik. Jadi kalau kita ngomongin UMKM, usaha kecil menengah, dan ini dari sisi profil ya, dari struktur UMKM di Indonesia, ini ada kalau dibagi berdasarkan omset ataupun aset, ini rata-rata terbagi menjadi 4 ya. Ada usaha mikro, ada usaha kecil, ada usaha menengah, sampai yang paling besar adalah usaha yang besar. Nah ini dibagi berdasarkan aset dan omset dari, kalau kita lihat dari data Kemenkop, Kementerian Koperasi UMKM, ini datanya ajaib sebenarnya. Indonesia ini rame banget. Dan hampir sebagian besar dari struktur kita gitu ya di Indonesia, kita masih didominasi oleh usaha mikro, usaha kecil. Bahkan sebenarnya usaha saya juga termasuk ada juga beberapa usaha saya yang masih usaha digolongkan sebagai usaha mikro dan kecil gitu ya. Ada ya sedikit banyak seperti inilah kondisinya. Dan ini saya nggak tahu, silakan lempar di kolom chat ya. Siapa teman-teman yang sudah punya usaha gitu ya, dari saya lihat ini di Zoom. Coba ayo dari 58 orang di Zoom, terus kemudian ada juga teman-teman yang ada di YouTube, saya nggak tahu ada berapa orang nonton di YouTube. Silahkan angkat tangan atau kirimkan di chat siapa yang sudah punya usaha, atau siapa yang belum punya usaha, baru mau punya usaha, silahkan lemparkan jawabannya di kolom chat. Dan ini kalau kita lihat memang seperti di Indonesia, tadi sudah saya bilang hampir mayoritas adalah usaha mikro dan masih sendirian gitu ya. Biasanya kita menyebut mereka-mereka ini sebagai panglima tanpa pasukan, jadi sendirian. Kita masih berjuang sendiri. Nah ini ada Gusti, Beli Gusti dari Bali, ada juga Eis dari Bekasi, ada Tita, Indriani, dan ya masih dikelola sendiri. Rata-rata memang gambarannya seperti itu. Jadi Anda tidak sendirian sebenarnya. Walaupun mengelola usaha sendiri, tapi tidak sendirian. Jadi kita ini beramai-ramai sebenarnya. Tapi memang secara struktur
Yang namanya usaha mikro itu masih misalnya asetnya di bawah 50 juta, kemudian omsetnya masih di bawah 300 juta. Dan dengan mengikuti pelatihan seperti ini, harapan saya adalah teman-teman nanti kita bisa sama-sama naik kelas ya, naik kelas bareng. Bisa perlahan nanti naik ke usaha kecil, syukur-syukur nanti bisa menengah sampai usaha besar. Jadi ini adalah jalan ninja kita menuju naik omset, naik omset ya. Jadi dengan kita mempelajari digital marketing atau kita nyemplung ke dunia digital ini, harapannya adalah omset kita naik dan nanti pelan-pelan kita bisa membangun kerajaan kita sendiri. Nah, kalau dibilang ya usaha besar ini kalau kita bandingin ya usaha besar sama usaha mikro ini kecil sekali kan. Jadi harusnya buat negara yang lebih maju umumnya rasionya lebih tinggi. Jadi kita yang ada di mikro nih harus segera naik kelas gitu ya. Ya, kemudian kalau kita ngomongin tadi usaha mikro jumlahnya berapa nih? Ada 98,7%. Lalu pertumbuhannya juga cukup tinggi sebenarnya. Pertumbuhan nasional dari tapi sebenarnya pertumbuhan ini masih dibilang lebih rendah. Jadi ayo kita harus segera naik kelas dengan menimbang. Ini timbangannya gini. Jadi kalau kita lihat jumlah pengguna internet dan media sosial di Indonesia gitu ya, pengguna internet tuh sebenarnya luas sekali. Jadi bukan hanya orang yang punya gadget, ada yang pakai bukan hanya yang punya sosial media, tapi ya minimal punya gadget. Nanti yang biasa pakai Facebook mungkin, ada yang pakai Instagram atau Facebook atau WhatsApp aja. Itu sebenarnya juga nanti bisa jadi salah satu target kita nanti. Nanti kita akan bahas lebih dalam di topik itu. Tapi kalau kita lihat memang pengguna internet di Indonesia sangat besar sekali. Udah hampir 87,1% dari orang yang sudah pakai internet pun ini sudah pernah atau minimal tahu ada namanya belanja online gitu ya, e-commerce. Ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Akulaku, ada Blibli, macam-macam, banyak banget. Dan ini ternyata orang-orang ini udah paham, udah pernah ngerti. Ya minimal orang yang udah pakai internet, kalau teman-teman pakai smartphone minimal punya apa? Coba. Saya yakin minimal punya Facebook pertama, WhatsApp dulu deh sebagai aplikasi perpesanan. Nanti kita bahas karena itu bisa kita maksimalkan gitu ya. Hanya dengan menggunakan WhatsApp ini kita bisa memaksimalkan proses jual beli kita. Bahkan kita bisa mendapatkan customer baru, bisa menghimpun orang, bisa berbagi dan sebagainya. Jadi hanya dengan kita lihat wah ada 202,6 juta dan ini jumlahnya terus bertambah, maka ini adalah target market kita. Coba bayangin nggak usah gede-gede deh. Kita punya customer nggak mungkin 200 juta. Let's say katakanlah 0,0000 gitu, 0,01% aja udah berapa. Atau kita dapetin nggak usah muluk-muluk misalnya. Kita punya 1.000 pelanggan. Tadi mungkin teman-teman yang sudah punya usaha sendirian ya, kita ngomongin sendirian. Tapi punya pelanggan 1.000 orang. 1.000 orang aja mungkin kewalahan menurut saya. Udah harus punya tim, udah harus punya yang bantuin, mungkin jadi sekeluarga gitu ya. Jadi usaha keluarga yang tadinya kita usaha sendiri, tapi kita bisa mengelola usaha sampai punya customer 1.000. Nanti kita ngomongin yang namanya bagaimana memanfaatkan chat gitu ya. Saya nanya sama teman-teman, coba boleh boleh dilempar lagi ke kolom chat. Seberapa banyak kontak yang ada di handphone teman-teman? Di handphone saya lebih dari 10.000. Ada 536, oke. Lumayan. Anggaplah 10% dari 536 dari Mbak Adelina ini customernya. Ya udah lumayan. Kalau kita bisa jualan produk 50 produk per hari gitu ya. Gede nggak itu? Ya lumayan kan. Nah, saya sendiri sejak tahun 2008 sudah mengumpulkan kontak, baik itu customer, calon customer, pelanggan tetap, dan sebagainya, lebih dari 10.000. Mungkin sekarang di kisaran 12.000 customer gitu ya. 12.000 kontak.
Coba bayangin hanya dengan WhatsApp, nanti kita bisa ngitik-ngitik mereka nih yang 12.000 itu untuk beli produk saya. Nah, kemudian masuk lagi ke materi, ke ini paparan. Teman-teman UMKM, terutama yang mikro tadi, baru sekitar 4-10% yang berjualan online. Jadi dari tadi ada 98,7% tadi, 98,7% usaha mikro, ternyata baru sekitar 4-10% yang jualan online gitu ya. Sedikit banget. Padahal pasarnya besar banget. Jadi sebenarnya kalau kita nyemplung sekarang, kesempatan kita tuh besar sekali. Nanti kalau angka ini terus tumbuh, artinya para pedagang udah buru-buru semua nyemplung semua ke dunia online, nah persaingan semakin ketat. Oleh karena itu kita harus dulu-duluan gitu ya. Dan ini menarik sekali. Ini sebagai contoh aja ya. Saya waktu awal pandemi itu merasa ini bulan apa nih? Sekitar pandemi itu kan bulan Maret lah kurang lebih ya, Februari Maret. Nah, Februari itu nonton berita udah ngeri banget deh pokoknya. Udah bakal lockdown lah beritanya gitu kan waktu itu. Saya udah ketar-ketir, wah nih gimana nih usaha saya, ada beberapa usaha yang memang usaha saya online gitu ya, tapi ada yang offline juga. Offline tuh maksudnya saya supply ke restoran, saya supply ke catering, saya juga ada distributor, ada toko. Nah itu ketar-ketir banget, gimana ya caranya? Nah ini sekalian saya ada yang pertanyaan juga dari Muhammad Akbar dan Haifan Rahmat ya. Bagaimana caranya selama pandemi? Nah, ini sebenarnya ketika pandemi melanda, kita diserang diserang negara api. Gara-gara pandemi ini banyak sekali kekhawatiran kita. Ternyata penjualan saya bisa meningkat 5-7 kali lipat dari penjualan biasanya gitu. Wah, itu kaget banget saya. Terus terang saya kaget. Saya tidak ada ekspektasi apa-apa, malah sebenarnya saya jaga-jaga. Wah, jangan-jangan bisa turun nih jualan. Tapi ternyata gara-gara saya sudah online sejak lama, ini membantu sekali. Jadi orang-orang yang tadinya beli ke pasar, beli ke supermarket, atau bahkan beli ke toko roti gitu ya, saya punya usaha kue gitu ya, atau beli beras di pasar, orang-orang tiba-tiba mereka nggak boleh keluar, atau mereka takut keluar. Begitu pula sekarang, maksudnya sekarang sudah PSBB sudah turun gitu ya, sudah levelnya udah turun, tapi kebiasaan orang belum turun. Jadi gara-gara pandemi malah omset saya naik. Nah ini dia yang harus teman-teman perhatikan juga. Jadi sudah saatnya kita masuk ke dunia digital agar kesempatan kita belajar, kesempatan kita berkenalan dengan para calon customer kita lebih cepat. Agar ya nih tadi pergeseran kebiasaan ini sudah menjadi orang sudah terbiasa. Dan saya tadi baru lihat ada sedikit survei bahwa 70% orang sekarang belanja online kuliner khususnya kuliner, mereka berbelanja online untuk mencegah kebosanan gitu ya. Mereka jajan, mereka kerja dari rumah, sekolah dari rumah. Nah, ini mereka jajan gitu ya. 70% mereka jajan untuk menghilangkan kebosanan. Ini saat kita jemput bola dari bagaimana usaha ini bisa kita buat online gitu ya. Jadi kalau saya bilang, go digital ini bukan lagi sebuah pilihan, tapi tentu saja sebuah kewajiban buat kita nih yang punya usaha. Nah ini menarik sekali. Saya pikir pandemi ini memaksa orang untuk masuk ke dunia digital. Jadi pandemi ini sebenarnya bisa kita bilang ya berkah. Tapi kita harus tahu kemana harus kita jemput bola, bagaimana kita harus bertindak. Mungkin kalau mengeluh ya iya, kita juga kadang-kadang juga bisa mengeluh, tapi ini ada saatnya kita untuk belajar baru kalau memang teman-teman belum familiar sama yang namanya hal-hal yang berbau digital. Oke, Jadi, baik. Ya, baik Mas Rizky. Ya.
Siap. Nih kita sudah tampung beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Ya wah, pada aktif semua nih bertanya. Mau Boleh, boleh. berbondong-bondong bertanya, tapi kita akurasi dulu. Dan ini ada pertanyaan terkait juga pandemi. Kan Mas Rizky udah cerita nih bagaimana caranya Mas Rizky sendiri survive di tengah pandemi, bisnisnya agar tetap berjalan selama masa pandemi. Ngomong-ngomong soal masa pandemi, sempat juga terkena PSBB. Nih pertanyaan dari Muhammad Akbar Muhyiddin. Bagaimana cara UMKM menjaga produktivitas di tengah imbauan PSBB? Jadi mungkin seperti yang Mas Rizky alami nih, bisa di-sharing nggak agar bisa produktif UMKM-nya? Langsung aja dijawab Mas Rizky. Nah, sebenarnya saya mau jawab dengan masuk ke slide selanjutnya. Jadi ini ada beberapa alasan juga kenapa kita harus go digital. Nah, karena go digital ini akan menjawab permasalahan kita bersama sebenarnya. Ada banyak permasalahan yang bisa kita atasi dengan cara kita go digital. Karena memang pandemi ini membuat kita terbatas ya ruang geraknya. Mau jualan takut misalnya, atau buat teman-teman yang kuliner, makan misalnya sekarang di tempatnya harus dibatasi misalnya 50% atau yang 25% dan sebagainya. Itu tentu saja akan menggerus omset kita gitu kan. Atau orang-orang yang masih belum percaya. Bahkan kemarin saya baru pulang kampung gitu ya, ke daerah Salatiga gitu ya. Mereka juga belum berani. Ada yang belum berani keluar sama sekali. Tapi kan kebutuhan mereka ada. Maksudnya mereka orang-orang yang di rumah itu, yang mengunci diri di rumah atau berjaga-jaga di rumah, mereka punya kebutuhan kan. Nah, kalau kita tidak go digital, gimana kita jemput mereka gitu. Jadi ini ada beberapa alasan yang mungkin akan menjawab pertanyaan dari Mas Muhammad Akbar tadi ya. Nah, ini yang pertama nih. Ini sudah saya jelaskan tadi, potensi pasar digital Indonesia ini sangat besar sekali lagi. Jadi kalau kita merasa terbatas gara-gara PSBB, waktu kita banyak di rumah. Saya nanya teman-teman di sini masih ada yang di rumah, mungkin Mbak juga masih di rumah sekarang atau sudah ngantor full, dan saya yakin teman-teman masih sebagian besar waktunya masih di rumah. Karena kerja pun sekarang terbatas. Saya punya saudara yang sudah ngantor tapi giliran gitu ya misalnya, atau teman-teman yang sekolah ya masih giliran juga. Artinya waktu kita masih banyak sekali. Nah, inilah saat kita belajar, saatnya ya untuk belajar kita masuk ke ranah kanal digital. Ya, ini tadi kalau saya perlu ulangi lagi ya tadi, yang sudah melek internet, orang Indonesia itu ada 200 juta orang lebih. Dan pengguna dari 87% dari 200 juta lebih tadi ini sudah paham bagaimana berbelanja online. Jadi banyak banget sebenarnya. Kita tinggal jemput bola ke mereka ini. Gitu ya. Jadi ini yang pertama. Ingat ya, potensi kita atau pasar kita tuh besar. Pasar kita terbuka sangat lebar. Makanya kita wajib, saya bilang wajib masuk go digital. Yang kedua, relatif kita masuk ke dunia digital ini biaya operasionalnya lebih rendah. Bahkan kalau teman-teman ada di sini teman-teman yang punya toko gitu ya. Saya di daerah saya sini di daerah Jakarta Selatan mau sewa tempat aja, mau sewa toko setahun itu rata-rata di angka berapa? 35 juta setahun untuk sebuah toko kecil gitu ya. Mungkin ukuran berapa? 3x3 gitu ya. Kayak ruko kecil, bukan ruko, warung kecil gitu ya. Iya, nah ini ada yang jualannya online, Mbak tuh Nur Cahyati. Nah, ini kan ada biaya sewa ya. Kalau nggak sewa mungkin di rumah, tapi kalau udah di rumah nggak dihitung sebenarnya kan, kita kan di rumah sendiri. Tapi kalau teman-teman masuk ke dunia jualan beneran gitu ya, punya toko, punya warung dan sebagainya, itu pasti harus bayar. Ataupun kalau punya gudang atau ya itu juga bayar. Nggak ada yang nggak bayar di dunia ini gitu, kecuali di rumah sendiri. Tapi kalau kita go online gitu ya, go digital, nggak ada sewanya. Kita mau buka toko sebanyak apapun ya ada biayanya tapi nggak mahal. Sebagai contoh, misalnya teman-teman buka toko di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Akulaku dan lain-lain itu nggak ada biayanya biasa.
Atau minimal ada, mungkin nanti kalau ada biayanya adalah biaya yang dipotong dari omset misalnya. Entah 1%, entah 2,5% untuk biaya administrasi dari toko online. Dan itu murah banget, pasti murah banget. Dan dibandingkan dengan kita punya toko beneran ya. Kemudian gaji pegawai. Kita kan tadi udah ngobrol di depan ya. Oh, kita ini masih sendirian. Mungkin kalau kita punya toko online di rumah, emang masih bisa dikerjain sendirian. Atau minta tolong suami, minta tolong anak, istri, mbak di rumah, bapak, ibu, dan sebagainya. Dan ini bisa banget gitu ya. Kita lakukan dari rumah dan dibantu sama orang rumah. Misalnya ada ibu di sini tadi siapa yang punya usaha di rumah, minta tolong packing, nyuruh anaknya atau nyuruh suaminya bahkan gitu ya. Nah itu bisa sekali gitu. Adik saya aja, adik saya tinggal di Bekasi, saat ini juga jualan online gitu ya. Dia arsitek sebenarnya, sambilan juga jualan baju-baju online. Dan ternyata laku banget gitu ya. Jadi dia bisa sambil kerja, sambil jualan online, sambil jagain anaknya juga. Jadi bisa multitasking. Dan masih dikerjakan sendirian lagi. Dan dibantu sama suaminya. Jadi ini hemat banget sebenarnya. Gara-gara kita go online, sejatinya biaya operasionalnya jauh lebih rendah. Ini juga cukup menjawab sama tadi pertanyaan dari Mas Muhammad Akbar tadi ya. Bagaimana pandemi ini sebenarnya bukan alasan kita untuk ya omset pasti turun di awal kalau belum terbiasa. Tapi kalau kita bisa menemukan jalan yang baru di ranah digital dengan biaya operasional yang lebih rendah tadi, dengan pasar yang sangat terbuka lebar, maka ini adalah salah satu solusi. Nah, kemudian yang ketiga, biaya pemasarannya relatif fleksibel. Murah, bisa jadi nol. Bisa jadi nggak harus bayar untuk promosi atau biaya marketing. Atau minimal rendah. Atau fleksibel, misalnya contoh ya, misalnya teman-teman menggunakan Instagram. Seberapa banyak, tadi kan saya juga udah mengajukan pertanyaan. Seberapa banyak kontak yang ada di handphone teman-teman? Kalau teman-teman tiba-tiba saat ini, wah putus kerja misalnya, ini amit-amit gitu ya, wah saya tiba-tiba ada tetangga saya juga baru dirumahkan karena ada perampingan. Nah ini perampingan ini bisa jadi masalah kan buat dia. Tapi bisa aja jadi, wah gara-gara saya dirumahkan misalnya, saya mau mulai usaha apa deh. Yang paling gampang misalnya, teman-teman bisa bikin apa? Misalnya ayam bakar. Nah begitu punya usaha ayam bakar, teman-teman bisa memasarkannya dengan WhatsApp. Seberapa banyak teman-teman punya WhatsApp group misalnya, atau kontaknya tadi di broadcast semua. Di broadcast, kirim ke teman-teman grup TK, SD, SMP, SMA, kuliah, teman pengajian, teman gereja, teman nongkrong, teman apa. Bilang saya jualan ayam bakar. Tolong beli sekarang juga gitu. Wajib beli. Kalau katanya teman, katanya saudara, wajib beli gitu ya. Nah, misalnya gitu ya, ini contoh. Itu kan biaya pemasaran nol gitu ya. Hanya bermodalkan malu gitu ya. Enggak malu juga orang jualan halal gitu ya. Kita menggunakan WhatsApp, kirim ke 400 sampai 600 kontak kita, terus minta bantu. Tolong dong di repost atau dipasarin ulang, tolong disebarin gitu ya. Nah, ini jadi menarik. Jadi gara-gara WhatsApp aja teman-teman udah punya penjualan. Dan ini biayanya kan nol. Kalau teman-teman nanti masuk ke punya lagi Instagram, Twitter atau Facebook, posting di sana. Habis masak, fotonya diposting, terus bilang, beli sekarang juga. Ini ayam bakar paling enak sedunia. Nggak mungkin nggak enak, nggak bakal nyesel. Misalnya gitu ya. Dan karena nggak ada pegawai, nggak ada sewa tempat, jadi teman-teman bisa menjual dengan harga yang cukup bersaing lah, misalnya gitu ya. Ataupun mahal juga nggak apa-apa, jadi untungnya 100% buat Anda. Tidak untuk bayar sewa gitu ya, tidak untuk bayar pegawai. Jadi ini pemasaran yang sangat murah, bahkan tadi dengan Facebook, dengan Instagram, dengan WhatsApp, itu sudah nol biayanya. Kalau mau iklan gimana? Iklan bisa,
misalnya nanti punya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, atau Aku-Laku atau Blibli dan sebagainya, kita bisa ikut promo, kita bisa mempromosikan. Budgetnya berapa? Bisa 10.000 sehari. Kalau nanti ternyata 10.000 kurang atau malah penjualan naik, naikin lagi iklannya. Misalnya jadi 20.000 dan seterusnya sampai mungkin bisa sehari budget iklannya bisa 1 juta gitu atau lebih gitu. Nanti kita hitung-hitungan. Misalnya kita modal iklan 10.000 dapatnya berapa dan seterusnya. Nah itu relatif rendah atau fleksibel ya. Kita punya duit berapa ya kita pakai segitu. Kalau punya lebih banyak ya bisa aja lebih mahal. Jadi biaya pemasarannya sekali lagi ini alasan kenapa Go Digital tuh menyenangkan sekali. Selanjutnya ini yang saya sudah bilang dari tadi bahwa memulai bisnis dengan terjun ke online ini cepat banget. Bahkan selesai kelas ini aja habis menyimak apa yang saya sampaikan, teman-teman misalnya belum punya usaha bisa langsung punya usaha gitu ya, langsung gitu ya. Gak usah nunggu saya bisa bikin apa nih hari ini? Misalnya cilok gitu ya, cilok. Saya bisa bikin cilok atau telur gulung, cilor segala macam. Ya apapun yang bisa teman-teman buat dari rumah atau punya usaha kerajinan dan sebagainya atau usaha jasa misalnya. Oh, saya bisa ngurusin STNK misalnya atau BPKB dan sebagainya, usaha jasa, bisa usaha delivery dan sebagainya. Ini bisa secepat kilat kita buka dengan memanfaatkan tadi. Saya sudah bilang berkali-kali, hanya dengan WhatsApp aja misalnya sudah bisa langsung memulai usaha dengan cara apa misalnya broadcast, bisa bikin status, bisa bikin story dan sebagainya. Teman-teman bisa posting dan seketika teman-teman bisa memasarkan produk, barang ataupun jasa yang teman-teman tawarkan kepada kontak yang teman-teman punya. Jadi ya pokoknya dimulai dulu. Terus nggak perlu resiko dah, nggak perlu pakai resiko. Jadi kalau tiba-tiba nggak laku gimana? Ya nggak apa-apa. Kan kita buatnya berdasarkan order. Kan kita buatnya dengan apa namanya? Dengan ya pokoknya ada order dulu baru kita buat. Dan kita kan nggak ada sewa. Kita belum sewa. Kita baru belajar merintis di awal dengan usaha tadi, dengan adanya sosial media yang ada minimal kita punya. Nah ini membantu sekali dan tidak ada resiko. Nah mungkin tidak perlu ngomongin utang dulu misalnya. Kita nggak perlu ngomongin ada pinjaman, pinjam sama siapa, apalagi ke perbankan dan sebagainya. Jadi itu ditunda dulu karena di awal kita memulai dengan prinsip pelan-pelan dulu kan di awal. Jadi sekali lagi potensinya tadi besar. Pasar kita terbuka lebar. Terus kemudian nggak perlu sewa ina-inu pegawai, kemudian apa tadi sewa tempat dan sebagainya. Terus kemudian yang ketiga biaya pemasarannya murah, bahkan gratis atau minimal murah atau fleksibel. Yang terakhir resikonya nggak ada. Ya, siapa yang nggak mau mencoba? Yang nggak mau nyoba cuma orang malas saya bilang gitu ya. Jadi pokoknya teman-teman harus kalau udah ya alhamdulillah kita pelajari, terus kita optimalisasi lagi, kita maksimalkan bagaimana kanal digital ini bisa membantu teman-teman semua. Oke, Mas Rizky. Ganggu bentar ya, ini ada lagi yang mau nanya nih. Masih terkait dengan UMKM. Ya memang ya dari topiknya aja memang kena banget nih kalau di UMKM. Jadi ada pertanyaan dari Gusti Sentana. Kebanyakan UMKM jalanin usaha dulu, cetak cuan dulu, baru setelah itu berpikir untuk branding, izin usaha, hak cipta, dan lain-lain. Ya. Sementara UMKM yang punya modal awal yang cukup justru membuat brand, kemasan, izin, dan lain-lain terlebih dahulu. Nah, saat mengikuti seminar-seminar, ini pengalaman dari Mas Gusti ya, saat mengikuti seminar-seminar untuk UMKM, ada yang menganjurkan untuk segera dihak ciptakan brandnya, mumpung usahanya belum besar. Menurut dari Kariski sendiri nih, apa yang harus dilakukan untuk UMKM yang memang sudah setengah jalan, tapi untuk membuat logo, label, kemasan yang memang asli desain sendiri, bukan nyomot di Google, tapi belum punya cukup modal untuk ini. Apalagi kan kalau untuk buat hak cipta sendiri kan butuh modal ya Kak Rizky ya?
Ya. Ya, langkah apa sih yang harus diambil untuk orang-orang yang sudah menjalankan usahanya sendiri dan mungkin brandnya sudah cukup ditahu nih, walaupun belum buat hak cipta? Boleh langsung dijawab, Kak Rizky. Oke, jadi ada yang namanya ini ya, hak kekayaan intelektual. Jadi teman-teman bisa nanti akses informasinya di Dirjen HKI gitu ya. Cari aja namanya. Nah, nanti teman-teman kalau dari Dirjen HKI itu hak kekayaan intelektual bisa mendaftarkan brandnya teman-teman semua gitu ya. Saya pun telat, jadi nggak ada masalah menurut saya. Kalau telat tapi karena bukan apa-apa, karena saya nggak tahu gitu. Nah makanya sekarang kan teman-teman sama-sama tahu nih. Teman-teman udah punya brand, sudah punya merek, misalnya merek usaha, dan udah cari nih. Ternyata teman-teman silakan googling dulu atau browsing atau berselancar di internet. Kira-kira nama usahanya teman-teman atau nama produknya teman-teman ini udah ada yang pakai belum? Atau ini boleh dicatat misalnya teman-teman lari ke pangkalan data kekayaan hak intelektual. Jadi cari aja pangkalan data HKI gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek mereknya udah yang daftarin belum. Kalau belum, segera daftar. Karena sebenarnya daftar itu nggak mahal. Yang bikin mahal itu kan kalau teman-teman ikut pelatihan misalnya gitu, mungkin bukan dari pemerintahan tapi yang sifatnya mereka adalah konsultan gitu-gitu ya, cukup mahal gitu ya. Mungkin satu merek bisa sekitar 2,5 juta. Nih, kalau kita daftar sendiri mungkin di kisaran ratusan ribu. Mungkin saya lupa, mohon maaf nanti boleh dicek. Kalau nggak salah sekitar 500 sampai 800 atau mungkin sekitar 1 juta, sekitar segitulah. Tapi dibandingkan dengan kerugiannya kalau teman-teman udah terkenal, tiba-tiba baru daftar, atau ada yang pakai namanya, ya itu ruginya lebih banyak gitu ya. Tapi ya lagi-lagi saya kembalikan ke teman-teman sendiri, kapan harus daftar. Kalau memang ada budgetnya silahkan dianggarkan, ditabung gitu ya, karena ini kaitannya dengan pemasaran kita nanti gitu ya. Jangan sampai udah terkenal tiba-tiba harus ganti merek, pegel juga gitu. Saya sendiri ada beberapa perkara perihal itu. Saya juga mengalami dan sakit hati juga gitu ya. Ya udah keburu terkenal tapi ya mau gimana lagi. Kalau buat saya ya udah, ya takdir. Cuman kalau tadi jawabannya mana yang duluan, kalau bisa ya itu saya bilang teman-teman banyak cari tahu. Karena sebenarnya banyak instansi, kayak misalnya ada cari teman-teman ke ukmindonesia.org misalnya gitu ya. Bahkan ada beberapa lembaga yang membantu pendaftaran UKM ini, nama dan sebagainya gratis ataupun biayanya minim gitu ya, tidak sesuai biaya sebenarnya. Jadi silakan teman-teman cari informasinya. Mungkin di beberapa kementerian perdagangan mungkin, atau cari aja teman-teman bisa dicatat nih ukmindonesia.org. Jadi UKM Indonesia atau cari aja UKM Indonesia gitu ya. Nanti ada WhatsApp-nya, coba tanya di sana. Gimana cara daftarin merek gitu. Saya tolong dibantu. Nanti ada rekan saya dari UKM Indonesia bisa bantu di sana. Insya Allah sih, kalau nggak salah sih bisa dibantu gratis. Kalau nggak salah ya, tapi saya takut salah. Tapi minimal murah gitu ya. Minimal sesuai harga sebenarnya. Dan sebenarnya tidak mahal. Cuman masalahnya kalau teman-teman langsung meluncur ke pendaftaran merek di pangkalan data itu, nanti teman-teman bingung, saya harus daftar yang mana? Nggak tahu yang mana yang harus daftar karena kategorinya luas sekali gitu ya. Misalnya ada kategori 41, kategori 15 dan sebagainya, teman-teman kan nggak tahu, belum punya pengetahuan. Tapi kalau teman-teman nanti meluncur ke ukmindonesia.org, cari aja UKM Indonesia. Nanti cari yang namanya Mbak Dewi di sana. Tapi di sana stafnya banyak sekali, itu banyak nanti bisa minta tolong dibantu bagaimana mendaftarkan. Nah ini ada kaitannya juga dengan ya tadi duluan mana gitu, gedein usaha dulu atau daftar dulu gitu. Nanti pasti mereka bilang daftar dulu. Apalagi produknya punya potensi gitu ya. Dan sekali lagi ini tidak mahal, asalkan kita ya bisa menabung kalau memang urusan adalah modal gitu ya. Jadi selamat berjuang. Ya, jadi buat Mas Gusti untuk daftar dulu atau enggak, ya saran dari Mas Rizky-nya ditabung dulu uangnya. Oh enggak. Oh enggak ya?
Tetap daftar dulu, tetap daftar. Tetap daftar dulu ya, karena penting juga sebuah brand dibuat hak ciptanya ya. Jangan sampai ada yang jiplak dan lain-lain. Oke, Mas Gusti, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Bisa kita lanjutkan materinya, Mas Rizky? Oke, jadi kita sudah tadi ngomongin alasannya, lalu kita bahas ada apa aja sih tools yang bisa kita pakai gitu ya. Yang tadi saya bilang. Ada yang pertama adalah Google Businessku, ada sosial media, ada juga yang namanya. Jadi silahkan teman-teman bermain dengan beberapa yang saya tulis ini, cari tahu informasinya nanti ya, langsung dicatat dulu. Jadi teman-teman nanti bisa langsung mengaplikasikannya. Yang pertama adalah Google Businessku, atau kalau dalam di Google atau misalnya handphonenya berbahasa Inggris, silahkan cari Mohon maaf Mas Rizky, itu audionya lagi nonaktif. Wah, Oke. ada yang nge-mute saya nih. Salah nge-mute kali ini. Salah lihat nama kali. Oke Mas, boleh dilanjutin. Mohon maaf Mas Admin kalau saya nakal. Jangan di-mute lagi. Jadi yang pertama adalah Google Businessku tadi ya. Google Business ini lagi-lagi gratis. Ini seperti layaknya teman-teman mendaftarkan diri di akun sosial media. Jadi ini yang perlu kita tahu, bahwa mendaftarkan usaha kita di Google Business tiba-tiba nih, nanti usaha kita tahu-tahu nongol di Google. Jadi kalau misalnya nyari bakso, saya nggak tahu teman-teman ada di mana. Mungkin ada yang di Surabaya, ada yang di Bandung gitu ya. Usaha kita nongol tuh tiba-tiba di Google Business. Dan ini gratis. Jadi teman-teman silahkan. Yang pertama harus dicoba di rumah. Habis ini adalah mendaftarkan usahanya di akun Google Businessku. Ini menarik sekali dan harus dicoba. Nanti bisa contohnya ini contoh punya saya, ini usaha saya. Ada ketika saya cari beras organik, nanti muncul kotak-kotak gitu ya, ada titik-titik, ada petanya, terus ada namanya, beras organik Orais tuh, itu usaha saya. Kalau teman-teman nyari di misalnya nggak jauh dari wilayah saya gitu ya, dari Jakarta, mungkin akan menemukan usaha saya yang ini gitu ya, beras organik. Nah, bentuknya kayak apa yang sebelah kiri. Nanti kalau diklik beras organik, nanti akan muncul seperti ada call, ada maksudnya ada nomor teleponnya, bisa chat, bisa ada arahan petanya, ada websitenya, alamatnya. Nanti kalau diklik produk itu juga muncul menunya, segala macam, ada reviewnya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan Google Businessku. Jadi bisa diklik di sana, ada daftar bisnisnya, dan secara otomatis bisnis kita langsung tayang di online gitu ya. Ini menarik sekali buat teman-teman, terutama misalnya yang punya usaha-usaha, yang punya toko atau usaha-usaha, walaupun nggak punya toko, mungkin usaha rumahan, tapi bisa melayani dari rumah gitu. Saya juga membuat beberapa, saya mengelola beberapa Google Business ini untuk usaha saya. Ada beras, ada kue, dan sebagainya. Saya ada beberapa akun. Jadi ini silahkan nanti daftarkan. Misalnya kata kuncinya apa? Teman-teman punya usaha bakso. Bakso terenak Surabaya gitu. Misalnya kasih mereknya. Bakso apa. Jadi kasih kata umumnya atau produk umumnya, kemudian nama mereknya misalnya. Tinggal masukin. Jadi dianya tuh udah tinggal masukin aja yang namanya produknya, nomor teleponnya, alamatnya, dan sebagainya. Jadi nanti akan dikirimkan surat dari Google, nanti berisikan kode yang bisa kita ngeklaim ini bisnis saya gitu ya. Jadi sekali lagi, download aplikasinya sekarang juga di handphone ataupun langsung lewat laptop gitu ya, ke Google Businessku. Lalu yang selanjutnya adalah sosial media. Nah ini nggak usah saya jelasin ya, nggak usah saya jelasin. Sebenarnya ini pasti teman-teman udah pakai gitu ya, dari WhatsApp, Instagram, Twitter. Ya, kalau dilihat dari data, mungkin penggunaan yang paling besar di Indonesia itu grupnya Facebook ya. Ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook. Mungkin kalau teman-teman
di luar Jakarta atau di luar kota-kota besar saya lihat kalau kota-kota besar mungkin penggunaan Facebook lagi agak turun. Tapi kalau di beberapa daerah mungkin di beberapa daerah yang lain Facebook masih paling tinggi. Kalau di kota-kota besar mungkin Instagram lebih tinggi. Tapi nggak apa-apa, tetap punya semuanya. Ini akan membantu secara umum bisnis kita nongol gitu ya. Dicari nongol. Di mana-mana ada di Facebook, ada di Instagram, ada di Google Bisnisku. Nah, ini paling nggak memperkenalkan bahwa apa ya, produk kita ini valid gitu. Produk kita benar ada. Bukan tipu-tipu gitu ya, bukan produk bohongan. Nah, ini bisa kita pakai untuk jual belinya, walaupun mereka ini tidak punya fasilitas seperti toko online ya, seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli dan sebagainya. Tapi sosial media ini memang untuk ngobrol pamer produk, untuk pamer layanan, untuk marketing ini menarik sekali. Bahkan banyak sekali saya punya customer baru justru dari sini gitu ya. Tuh lihat tuh. Dari data aja, ini contoh data di 2021 ya, Januari saya ambil, bahwa sosial media yang digunakan di Indonesia paling banyak satu YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok bahkan sekarang. Banyak sekali teman-teman UKM gitu ya, yang jualan rame banget gara-gara TikTok. Dia melakukan pemasaran di TikTok. Kenapa? Ya, karena sebenarnya orang Indonesia tuh tumplek semua di sini. Nyemplung semua di sini. Kalau kita melakukan pemasaran di sini, kita bikin konten di sini, ya minimal orang akan lihat. Jadi jangan pernah menyepelekan sosial media gitu ya. Silakan bikin kontennya di sana, pamerin produknya sebagus mungkin fotonya, videonya, bikin caption tuh deskripsi gitu ya. Dan kita sering mengunggah secara rutin mungkin sehari berapa kali atau minimal seminggu berapa kali dan sebagainya. Dan ini adalah platform atau sosial media yang banyak dipakai. Maka kita menjemput bola di kerumunan. Jangan main misalnya promosi di sosial media yang kita nggak tahu gitu ya, yang nggak ada orangnya. Bahkan kita nggak punya teman gitu di sana. Nah ini adalah sarana yang tepat banget buat kita melakukan pemasaran. Kalau dilihat dari umurnya, ya ini berarti target market kita. Kalau kita ngomongin pengguna sosial media, kebanyakan memang usia muda ya. Misalnya di bawah 45 tahun lah, sampai anak-anak gitu. Bahkan anak SD, SMP, SMA, kuliah, remaja, sampai usia 45 ini adalah pengguna terbesar. Tapi tidak dimungkiri juga angkatan bapak saya yang mungkin usia udah 65 tahun, sekarang juga udah pakai sosial media loh. Minimal WhatsApp, yang kedua adalah Facebook. Itu karena mereka kumpulan bapak-bapak dan emak-emak juga banyak di sana gitu ya. Jadi itu bisa kita pakai untuk jualan. Jadi silahkan mencari media mana yang kira-kira tepat buat teman-teman. Jadi yang kita pikirkan yang pertama gini, teman-teman kita berada di mana? Kejar mereka di sana. Kalau teman-teman masih banyak pakai yang Facebook, ya kita nyemplung di Facebook. Kita bikin akun di sana, kita promosikan di sana walaupun masih pakai akun pribadi. Nanti pelan-pelan akun pribadinya kita geser dengan akun usahanya, mungkin kita punya usaha sendiri, Instagramnya sendiri dan sebagainya. Beberapa tips dari saya mungkin ini bisa membuat konten yang menarik. Ya pasti ya, kita kan pasti pengen punya, intinya sih sama, di semua sosial media, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semuanya, tadi Google Bisnisku, WhatsApp, dan sebagainya, intinya cuman kita bikin konten yang menarik. Foto yang bagus, video yang bagus, deskripsi yang jelas, harga yang menarik. Udah, itu aja. Kalau kita punya makanan yang enak sedunia, kalau nggak kita pasarkan ya nggak ada yang tahu. Tapi sama juga, kita punya foto yang menarik, videonya bagus tapi rasanya nggak enak misalnya, ya orang pasti beli sekali doang gitu kan. Ya, ngomong-ngomong rasa yang nggak enak nih Mas Rizky. Ada yang bertanya nih dari EUSTR. Dia nanyanya, saya singkat aja nih ya, agak panjang dia ceritakan pertanyaannya, tapi saya singkat aja. Gimana sih cara untuk mengatasi konsumen-konsumen yang kecewa terhadap mungkin barangnya atau rasanya mungkin yang tidak sesuai dengan lidahnya, seperti yang Mas Rizky katakan bahwa ini mungkin rasanya enak tapi rasa di lidah
konsumennya sendiri nggak enak, tapi dikomplain dengan bahasa-bahasa yang halus, tapi membuat sakit hati juga nih si pemilik UMKM-nya. Nah, gimana sih cara mengatasi orang-orang seperti ini? Untuk setidaknya untuk menimbulkan rasa percaya juga kepada customer kita ya terkait dengan produk yang kita pasarkan. Iya benar-benar. Ini menarik banget karena kita nih, saya kan usaha kuliner juga gitu ya. Mungkin kita kurang jajan. Kita jarang jajan. Jadi kalau kita dibilang enak ya terima aja. Mungkin emang nggak enak punya kita gitu ya. Mungkin sarannya gimana? Sarannya adalah sering-sering jajan. Tadi yang nanya Mbak siapa tadi namanya? Oh masih di mute. Ya pokoknya siapapun teman-teman yang punya usaha makanan, saran saya pertama adalah sering-sering jajan. Jajannya boleh random, boleh bebas. Tapi saran saya kalau saya pribadi, saya punya usaha kue. Yang jelas saya sering ngicipin kue tetangga, kue musuh. Semua kompetitor saya cobain semua. Terus saya cobain resepnya, pokoknya kue saya harus paling enak sedunia. Di punya saya harus paling enak. Saya udah bilang sama diri saya sendiri. Kalau belum enak jangan jualan. Saya bilang gitu. Jadi ketika orang nyobain, karena kita udah riset, namanya juga kuliner gitu ya. Orang kan menghendaki, ada beberapa prinsip di kuliner kalau menurut saya. Yang pertama makanan harus enak banget. Itu wajib. Yang kedua boleh jadi sedang tapi porsinya banyak misalnya. Tapi ya lebih baik emang mungkin porsinya banyak dan enak itu lebih nilai plus. Yang kedua persaingan harga. Persaingan harga ya so-so lah. Mungkin ada ya, misalnya yang jual kue ini harganya sekian, ada yang lebih murah. Yang lebih murah mungkin lebih laku ya wajar. Nah kita sesuaikan aja. Mungkin rasanya enak, porsinya banyak, harganya murah. Bisa nggak tuh? Terus yang ketiga, yang keempat karena ini bisnis digital, fotonya harus bagus. Kalau fotonya udah bagus, videonya bagus, nah itu pasti reviewnya bagus. Yang paling mengecewakan itu fotonya bagus, rame banget, ternyata nggak enak, orang nggak akan kembali. Jadi tetap inti dari bisnis kuliner adalah rasa. Rasa adalah segalanya. Nah, Mas Rizky, itu kan tadi kalau makanan. Nah, kalau bahan tekstil nih, misalkan kita jualan pakaian, terus yang datang pakaiannya mungkin ke customer, rasanya kainnya nggak halus nih. Sedangkan dari penjahitnya sendiri atau pemilik usaha itu sendiri, ini halus. Tapi si customernya ini nggak halus. Ya itu gimana tuh? Nah, ini kan kaitannya dengan deskripsi ya, kalau menurut saya. Ya memang ada persepsi terhadap sesuatu. Misalnya, ini buat saya wangi, buat kamu enggak gitu ya. Saya sukanya wangi. Mungkin wangi sesuatu, saya sukanya wangi sesuatu gitu ya. Tapi ya ini sebisa mungkin memang kita deskripsikan. Misalnya saya kurang tahu bahan ya. Misalnya kalau kaos misalnya, wah ini combat berapa sih? Combat 30 sekian atau dijelasin aja ini adalah tipenya ini. Jadi deskripsinya kita nggak bisa berantem. Jadi kita sudah bilang ini misalnya pakai bahan katun atau pakai bahan yang kayak sutra misalnya dan sebagainya. Itu harus kita jelaskan supaya tidak atau kita kadang-kadang memang sebagai penjual seringkali memberikan klaim ini baju paling halus sedunia. Padahal kita belum pernah tahu yang paling lembut atau halus sedunia itu kayak apa. Nah, hati-hati dengan klaim gitu ya. Kalau kita jual baju mungkin harganya 10.000, tapi orang yang beli harapannya harga 10.000 serasa baju 1 juta gitu kan, ya nggak mungkin. Nah makanya paling mungkin menurut saya tipsnya adalah bagaimana di kolom deskripsi produk itu dijelaskan sejelas-jelasnya. Misalnya produk apa, memakai kain apa, misalnya pakai printannya print apa, nih sablon atau DTG misalnya, atau misalnya batik ini cap atau tangan apa tulis tangan dan sebagainya. Jadi ketika orang membaca, ekspektasinya seperti itu. Jadi kita tidak membohongi customer gitu. Kalau berantem ya kita pukul-pukulan aja sama customer. Jadi misalnya pukul-pukulan secara virtual ya. maksudnya kalau bilang, oh enggak halus, iya saya halus. Wah tangannya Anda kasar, kita bilang. Tapi ya jangan berantem ya. Maksudnya kalau saya sih biasanya berantemnya gitu. Jadi mohon maaf, apa mau dikembalikan atau mau saya tukar yang lain. Nah itu kan istilahnya kita pukul-pukulan tapi sopan gitu ya.
Jadi paling nggak mereka tidak menyesal karena kita sudah melayani dengan baik. Jangan kita gaspol gitu ya. Wah, kamu emang nggak pernah memegang yang halus misalnya. Tangannya aja kasar. Jadi, Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mas Eos tadi ya. Boleh dilanjutkan lagi materinya, Mas Rizky? yes. Iya, tadi sosial media memang unik ya. Jadi jangan takut kalau kita ngomongin sosial media, tentu saja komen itu seringkali jadi kendala. Ya kita saya sebagai konten kreator, saya bikin konten, saya juga jualan, dapat komen bintang 1 atau caci maki itu sudah wajar. Jadi kalau Anda nggak mau sakit hati, nggak usah jualan gitu ya. Yang jelas komen jelek itu kita jadikan bahan buat kritik ya. Kita jadikan bahan buat kita lebih bagus lagi, kita bikin konten lebih bagus lagi, bikin produk lebih bagus lagi. Kalau jual makanan, yakinlah kalau emang orang bilang nggak enak, pasti mungkin dia pernah makan yang lebih enak gitu. Jadi kita harus merubah resep atau minimal kita jajan lebih banyak supaya tahu lidah kita lebih terbiasa dengan makanan yang lebih enak misalnya gitu. Jadi ya kita eksperimen lah. Dan juga komen itu jangan ikutan kasar gitu ya. Kita nggak boleh misalnya di komen jelek ya. Kalau saya pribadi, saya sarankan untuk minta maaf. Ya mohon maaf mungkin belum memenuhi standar dan sebagainya. Kami akan lebih baik lagi dan sebagainya. Jadi itu jadikan saran untuk kita berkembang gitu ya. Ini sebagai contoh, saya memakai sosial media untuk banyak hal. Ini adalah ini akun Instagram saya di sebelah kiri untuk pribadi, terus sosial media yang saya pakai lagi misalnya Twitter, saya pakai juga, saya bikin konten horor juga gitu ya di YouTube, dan seringkali saya nempelin iklan-iklan produk saya sendiri di YouTube saya misalnya gitu. Dan sebentar. Nah, ini Instagram yang saya pakai. Mungkin teman-teman bisa follow, bukan saya suruh follow ya, tapi saya beriklan dengan apa adanya misalnya di Honeybee World. Ini adalah toko kue saya. Teman-teman bisa lihat nanti bagaimana saya melakukan promosi, foto-foto ya hanya dengan menggunakan handphone. Ini saya jualan di sini dan ternyata bisa menjaring banyak pelanggan juga. Dan saya juga memanfaatkan nanti ada beberapa kanal juga yang saya pakai untuk jualan. Nah ini salah satunya aja ya. Jadi saya kebetulan nggak pakai Facebook, jadi nggak banyak memasarkan lewat Facebook. Tapi kalau teman-teman di sini masih punya banyak teman-teman di Facebook, silakan promosi di sana juga gitu ya. Karena pada dasarnya membuat sosial media, foto itu sekali kita jepret bisa kita posting di Facebook, Instagram, Google Business, WhatsApp dan sebagainya. Ini bisa kita posting di mana-mana. Jadi cuman kerjanya sekali, hanya memang nanti postingnya berkali-kali di mana-mana. Nah, ini bisa double-double gitu ya. Nah, kemudian website. Nah, website ini tadi yang terakhir mungkin yang paling ribet ya. Karena dia harus berbayar. Mungkin kalau bikin sendiri mungkin teman-teman nggak familiar, tapi tutorialnya sebenarnya ada di YouTube untuk bikin website. Dan mungkin kalau dibilang mahal berapa sih bikin website? Saya bikin sendiri website saya, mungkin budgetnya sekitar berapa? 200.000 setahun gitu ya. Dan ini kita sudah bisa punya website. Banyak sekali jasa penyedia bikin website misalnya gitu ya. Dan itu harganya menurut saya masih lumayan gitu ya, di kisaran 500.000 mungkin. Nah, tapi ini penting-penting nggak penting menurut saya. Jadi kalau teman-teman bisnis sudah mulai besar, sudah mulai tumbuh, tahu ada pasarnya dan sebagainya, ini bisa coba membuat website. Jadi lebih terpercaya lah istilahnya kalau punya website. Oke, Mas Rizky. Yes. Okay. Ada pertanyaan lagi, ini terkait sosial media juga nih. Okay. Dari Anggreawan, dia bisnisnya bisnis kopi di Jakarta. Oke. Oke, langsung ya Mas Rizky, ini terkait digital marketing menggunakan sosial media. Seberapa penting penulisan hashtag untuk meningkatkan performa promosi dan bagaimana tips memilih hashtag yang sesuai untuk jualan produk UMKM? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa saja yang perlu diperhatikan dalam penulisan promosi produk menggunakan sosial media? Apa yang boleh dan tidak boleh ditulis dalam foto jualan yang diupload? Ini caption ya.
baik di Facebook, Twitter mungkin, Instagram, dan langsung saja dijawab. Oke, jadi gini, untuk perkara hashtag itu tanda pagar ya, tanda pagar. Coba teman-teman, ada sih beberapa aplikasi atau website yang saya baca, nanti silakan cari ya. Cari aja namanya hashtag generator. Jadi kita tahu apa yang lagi trending sekarang. Misalnya, tapi teman-teman harus ini ya, harus tahu yang lagi trending apa. Misalnya yang lagi trending apa kemarin? Selebgram kabur dari karantina, jangan. Produknya makanan kan nggak lucu gitu ya. Tunggu sebentar, saya mohon maaf. Iya, sorry, mohon maaf. Jadi kalau misalnya kita ngomongin hashtag yang lagi trending apa nih segala macam. Nah ini harus kita pilih dulu apa nih. Oh ini ternyata ini menarik nih. Yang ini menarik dan lagi trending. Nah silahkan pakai yang itu. Atau kalau misalnya kuliner Jakarta. Nah ini bisa kita pakai misalnya. Jadi hashtag ini memang penting-penting nggak penting. Tadi banyak kan orang misalnya lagi trending sesuatu, tiba-tiba yang kita pakai yang ini. Jadi carilah hashtag yang sesuai dengan apa yang lagi tren pada saat ini gitu. Nah ini penting sekali buat dipakai. Ini bisa membantu kita untuk pencarian random sebenarnya. Jadi kalau lagi cari random, nah ketemu, nah ini si hashtag kita. Nah barangkali kita dapat view lebih besar. Nah ini menarik. Jadi bisa dipakai. Dan kemudian selanjutnya adalah apa tadi? Pertanyaan keduanya, caption. Caption memang penting sekali. Semakin kita lucu gitu ya, mungkin gitu ya. Pertanyaan kita membuat orang bertanya, membuat orang tertarik untuk membalas dan sebagainya. Ini bisa menjadi interaksi kita dengan para penonton kita atau subscriber kita atau followers kita gitu ya. Jadi ini bisa menjadi pilihan untuk orang mengikuti kita kalau kita punya caption yang baik. Atau misalnya minimum produk. Nah, produk ini caption ini menjadi deskripsi yang jelas. Kalau kita punya produk misalnya ada tadi usahanya apa? Kalau nggak salah kopi tadi ya. Misalnya kopi. Kita punya kopi terus fotonya bagus. Terus nggak dijelasin di caption, cuman foto doang. Atau cappuccino gitu. Ya kita nggak tahu ini kenapa harus orang datang ke kafe kita misalnya. Kasih penjelasan misalnya. Ini cappuccino menggunakan biji arabica dari Wamena gitu. Ini adalah kopi specialty dari Wamena dengan kita buat segala macam misalnya. Atau house blend kita menggunakan Arabica specialty dari Ethiopia misalnya gitu ya. Dan juga blend dari Robusta Lampung misalnya gitu. Ya, kita jelasin dengan sedetail-detailnya supaya orang tertarik dengan apa yang mereka lihat gitu kan. Atau biasanya kalau kita ngomongin sosial media, orang di sosial media itu lebih cenderung suka sama yang namanya story. Jadi ada cerita di balik produk. Jadi kita nggak langsung posting produk, tapi misalnya gambarin petaninya panen kopi, terus jemur kopi, giling kopi, ngerosting kopi sampai jadi si minum yang siap diminum. Nah itu orang akan punya engagement lebih gitu ya. Orang akan nyantol ke sana, terus kemudian suka dan orang mau coba untuk datang. Jadi gunakan caption itu untuk bercerita. Karena pada dasarnya sosial media adalah tempat kita bercerita. Iya nggak gitu? Ya, apalagi sekarang sudah ada berbagai macam aplikasi-aplikasi yang punya tempat untuk menaruh story-story kita. Di Facebook ada, di Instagram ada. Hampir semuanya ada. Ya, hampir semuanya ada. Jadi tidak ada alasan untuk kita bercerita terkait produk-produk kita. Ya, Kak, masih terkait dengan web. Ini ada pertanyaan dari Karen Maybino. Ya. Siang Kak Rizky, saya mau tanya untuk web, iklan, ads,
iklan ads, kemudian Facebook, kemudian Instagram. Untuk pemasaran digital sebenarnya mana yang lebih menguntungkan di antara beberapa platform ini? Kemudian dari segi budgetnya itu seperti apa? Jadi saya nggak bisa bilang ini lebih baik dari mana. Karena semuanya baik. Dan cara kita promosi harus kita cobain semua. Karena ada yang bilang, saya bilang gini, buat saya yang paling bagus itu Tokopedia, Bukalapak, Shopee misalnya. Karena saya sudah nyobain misalnya. Tapi ada teman yang, enggak kok, saya di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, jualannya nggak segitunya gitu. Nah ini silahkan coba. Jadi kalau saran dari saya nanti di akhir gitu ya, sosial media ini banyak. Jadi silahkan coba satu-satu sehingga ketemu mana yang paling banyak sama customer kita gitu. Kalau bisa dikerjain semuanya, sikat semuanya, saya bilang gitu ya. Nah, kalau secara budget ya hampir semuanya nggak ada budget gitu kan. Kita cuman kecuali misalnya budget foto profesional, bikin video profesional dan sebagainya. Tapi kalau misalnya yang paling ada budget mungkin dari hal yang semua yang gratis, website yang paling harus bayar, harus bikin gitu kan. Tapi sisanya ya kita harus coba gitu ya. Ya, jadi platformnya sudah ada, tinggal mau dan tidak mau saja menjalankannya. Itu ada tergantung dari diri kita sendiri. Ya, Mas Rizky boleh langsung dilanjutkan materinya? Oke, ini contoh di website saya, terus ini juga saya ada Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee saya gitu ya. Dan selanjutnya saya melangkah lebih lagi sedikit, masih ada sisa waktu, nanti kita ngobrol lagi. Dan untuk keperluan komunikasi nih, saya bilang tadi sebenarnya yang kita pakai di Indonesia ini banyak sekali. Ada WhatsApp, ada Telegram, ada Line, tapi WhatsApp mostly kebanyakan orang kita pakai. Siapa sih yang nggak punya WhatsApp? Dan hanya dengan WhatsApp aja sebenarnya kita bisa jualan. Sebagai contoh, ini adalah tips menggunakan WhatsApp. Ini saya menggunakan WhatsApp bisnis. Jadi nanti teman-teman silahkan untuk keperluan usaha pisahkan WhatsApp-nya atau gunakanlah WhatsApp bisnis, bukan WhatsApp reguler, bukan WhatsApp biasa. Karena di WhatsApp ini kita bisa masukin profile, kita bisa masukin katalog, ada menu balas otomatis. Jadi kalau misalnya, halo selamat siang, tiba-tiba udah dibalas. Selamat siang, saya dengan kami dari toko beras organik Orais, ini adalah produknya dan sebagainya. Dan ini menarik sekali. Dengan menggunakan WhatsApp bisnis, banyak solusi yang bisa kita tawarkan. Misalnya kita punya admin 4 orang, nah ini bisa. Nah, jadi silahkan cobain ya nanti, namanya WhatsApp bisnis. Namanya WhatsApp bisnis, di-download, jangan lupa di-backup dulu yang lama, lalu kita gunakan WhatsApp bisnis dengan berbagai macam fitur yang ada di dalamnya. Lalu selanjutnya untuk keperluan transaksi, nah ini menarik banget. Nanti teman-teman bisa menggunakan banyak banget. Ada marketplace ini tahu kan, ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Akulaku, Blibli dan sebagainya, banyak banget. Kemudian delivery order yang kaitannya dengan makanan gitu ya. Ada GoFood, ada GrabFood, ada Shopee Food, ada toko apalagi food banyak food banyak. Saya nyebutin udah terlalu banyak sekarang. Jadi sebenarnya banyak banget dan saran saya kalau bisa buka semuanya. Mungkin kalau sendiri ya capek. Cuma nanti perlahan teman-teman coba investasi waktu. Atau misalnya ada satu mungkin suaminya, mungkin anaknya, mungkin pegawai pertama yang kita suruh megang semuanya. Jadi saya sendiri punya admin banyak nih. Ada admin marketplace, ada admin GoFood dan sebagainya. Dan kemudian untuk transaksi sekarang hampir semuanya udah lewat mobile banking atau lewat marketplace, sudah pembayaran sudah ditampung lewat dompet digital ya. Dompet digital tuh ada GoPay, OVO, Dana dan sebagainya. Dan nanti kita lihat sendiri ada beberapa metode pembayaran yang bisa dijadikan pilihan. Sebenarnya saya nggak perlu jelasin lagi karena sebenarnya tips menjual di marketplace itu sama persis kayak kita posting di sosial media. Karena yang pertama adalah bikin foto yang bagus, bikin video yang bagus, bikin deskripsi produk yang jelas seperti tadi saya jelaskan sebelumnya. Udah cukup. Sekali bikin buat sosial media, teman-teman bisa double posting di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Akulaku, Lazada, dan sebagainya. Semua bisa teman-teman posting ulang. Jadi hanya sekali kerja, tapi bisa di mana-mana. Cuannya di mana-mana gitu nanti. Mendapatkan kesempatan di mana-mana. Ini sebagai contoh
Misalnya saya lagi nyari apa nih? Misalnya casing buat handphone gitu ya. Terus kita sekarang ini saking mudahnya kita berbelanja tuh, begitu kita masukin ke mana? Ke kita lihat, wah barangnya cocok nih. Misalnya kita pilih, bisa masuk di keranjang, masukin ke keranjang, terus kita pilih metode pembayarannya. Ini sekarang metode pembayaran gara-gara apa namanya? Gara-gara pandemi ini semua pembayaran semua serba digital. Sekarang ada pembayaran nih bisa langsung lewat transfer, bisa lewat kartu kredit atau debit, bisa cicilan, bisa bayar di Indomart misalnya, bisa internet banking atau bisa pakai uang elektronik atau dompet elektronik tadi. Misalnya juga ada metode pembayaran misalnya dengan cicilan gitu ya misalnya. Ada cicilan tanpa kartu kredit, ada aku laku misalnya. Ini juga bisa tenornya sekian bulan dan sebagainya. Jadi dengan kita masuk ke marketplace sebenarnya kita membuka potensi kita untuk berbagai macam kemudahan bagi para pembeli kita gitu ya. Mungkin kalau saya bisa menyimpulkan satu hal yang harus kita lakukan adalah buatlah foto yang terbaik, bikin video yang terbaik misalnya, kita posting di sosial media, kita posting di marketplace, atau kita posting juga nanti saya ngomongin misalnya di GoFood, GrabFood, ShopeeFood dan sebagainya, food-foodan ini, food-foodan. Jadi teman-teman bisa jualan makanan di kanal-kanal ini. Memang yang nanti selanjutnya di GoFood, GrabFood dan sebagainya ini ada potongan ya, ada potongan biaya sebesar 15% sampai 25%. Jadi ini tergantung dari merchant-nya gitu ya. Kita jualan di mana nanti dipotong. Ya wajar lah kita kayak ngasih sewa lah buat mereka misalnya gitu ya. Tapi justru sebenarnya saya udah bilang tadi penjualan saya meningkat bisa sampai 5 sampai 7 kali lipat di kanal GoFood, GrabFood dan ShopeeFood dan sebagainya. Jadi silahkan teman-teman coba gitu ya. Ini menarik sekali untuk teman-teman coba berselancar di sini. Cari tahu dulu gimana caranya. Karena sebenarnya daftarnya juga gampang. Nanti teman-teman silahkan kunjungin ke sana. Kalau tadi kita ngomongin ini tadi marketplace. Ini kan semudah kita buka akun aja, daftar, bikin nama tokonya, posting foto produknya, kasih deskripsi produk, selesai. Tinggal kita tunggu aja. Kalau misalnya belum ada yang nyangkut, coba perhatikan kata kuncinya. Apakah kata kunci produk kita sudah detail? Misalnya kalau saya beras organik tuh, ada beras organik Pandanwangi, Cianjur misalnya. Itu kan adalah kata-kata kunci. Jadi teman-teman perlu memperhatikan kata kuncinya. Ya, memang di masa pandemi ini digital market itu sangat-sangat berdampak sekali untuk teman-teman UMKM baik yang sudah menyentuh ataupun yang belum menyentuh sama sekali. Dan saya sendiri ya rata-rata narasumber juga kalau misalkan kita interview terkait UMKM ini rata-rata selalu bilang penjualannya meningkat karena adanya dukungan-dukungan tadi, digital marketing yang mereka terapkan di usahanya. Baik Kak Rizky, ada lagi nih pertanyaan dari Haifan Rahmat. Katanya, saat ini kan kita masih dalam masa pandemi. Bagaimana sih caranya para UMKM agar tetap eksis dalam berjualan dengan brand mereka sendiri di masa pandemi COVID-19? Ini baik yang mungkin brandnya nasional ataupun internasional. Dan seperti apa go digital yang harus mereka persiapkan untuk masa mendatang? Apalagi kan kita nggak tahu nih, masa mendatang mungkin bukan hanya ada COVID-19, tapi amit-amit ya kita doakan mudah-mudahan kondisi dunia saat ini makin membaik. Boleh langsung dijawab Mas Rizky? Iya, sebenarnya udah saya jelasin tadi ya. Udah terjawab dengan apa yang saya sampaikan. Jadi intinya coba aja semuanya. Jadi jangan setengah-setengah atau misalnya kita udah nyemplung saya nggak tahu tadi usahanya apa, misalnya makanan, cobalah ke GoFood, ke GrabFood, ShopeeFood, semuanya dibuka. Karena itu ada potensi hal yang kita nggak tahu gitu ya. Intinya adalah kita mau mencoba sih. Jangan misalnya, udah saya di Tokopedia aja atau saya di Bukalapak aja. Udah cukup buat saya gitu. Padahal kalau dia buka di mana-mana itu kan kesempatan kita. Tadi kan kita lihat datanya ya. Ada 200 juta orang lebih sudah terakses oleh internet, 87% diantaranya sudah paham jualan online. Cuman kan kita nggak tahu mereka sukanya di mana.
Tapi yang saya tahu orang Indonesia sukanya yang promo. Jadi semakin banyak promo, siapa yang nggak suka promo? Ayo, siapa yang suka lihat promoan gitu ya? Pasti banyak. Nah, di sanalah kita harus berada gitu ya. Kita harus ikut promo juga di sana. Karena kadang-kadang yang promo bukan kita, yang promo adalah platformnya atau aplikasinya gitu. Jadi kita kecipratan gitu. Jadi silahkan kalau kita mau survive ya kita harus adaptif. Atau misalnya tiba-tiba nanti ada yang baru lagi, ada aplikasi baru lagi, ikutin. Tapi rata-rata tadi saya sudah sampaikan sedikit bahwa sekarang di semua platform gitu ya, ini ada banyak kemudahan sekali. Misalnya untuk pembayarannya, jadi bayar, kenapa sih pembayaran banyak banget gitu ya, bahkan ada yang cicilan dan sebagainya. Ya karena ini mengakomodasi semua orang gitu ya. Dan inilah yang mempermudah sebenarnya. Gara-gara ada pembayaran yang macam-macam ini, orang misalnya gini contoh, wah saya mau transfer, tapi saya punyanya Bang Jago gitu ya, Bang Jago. Ternyata di sini ada, wah oke, saya pakai Bang Jago gara-gara saya punya Bang Jago gitu. Tapi ada orang yang saya bisa nyicil pakai Aku Laku gitu misalnya. Oh ya udah ada, oh ternyata ada nih. Ya udah saya beli gitu. Jadi pembayaran pun sekarang bisa ada pilihan gitu ya. Nah, mungkin gara-gara apa namanya? Ya berbagai macam sosial media ini, berbagai macam e-commerce gitu ya, teman-teman bisa memilih. Jadi saran saya adalah masuklah di semuanya. Kayak kamu lagi. Di sini ada kamu. Kamu lagi. Akhirnya orang beli di mana-mana kan. Tergantung mana yang lagi promo, ya udah. Kita namanya menjemput bola. Mungkin itu dari jawaban tadi ya, Mbak ya. Ya, jadi selain melek digital memang harus mempersiapkan diri untuk membuka potensi seluas-luasnya nih. Betul. Diri harus menerapkan di mana kira-kira usaha saya masuk lagi ya, atau bahkan semua platform masuk aja, nggak usah ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, ngegas. Oke, Mas Rizky, dilanjutin materinya, makin seru aja nih. Oke, jadi ini contoh nih, saya punya ada ini GoFood saya, terus dari GoFood aja kita bisa promosi ulang di Instagram. Ini Instagram saya misalnya, sekarang Instagram banyak fitur-fitur untuk jualan, diantaranya shopping, ada ngasih link, ada food order, bisa ngasih link ke support small business dan sebagainya. Jadi bahkan sesama apa namanya? Saya masih bisa bilang e-commerce atau Tokopedia, Bukalapak, Shopee ini juga bagian dari sosial media karena di sana juga bisa posting, bisa kasih link, bisa kasih tautan orang belanja di sini. Udahlah belanja di sini aja, kita tempelin itu linknya di Instagram kita gitu misalnya. Nah ini yang menurut saya menarik sekali gitu ya, bahwa semua sosial media, semua toko online dan sebagainya ini sudah terhubung satu sama lain untuk saling support gitu ya. Makanya saya bilang jualanlah di mana-mana, bukalah toko semuanya. Karena kita nggak tahu di mana kita akan sukses. Gitu. Jadi intinya buka semuanya. Nanti kalau yang paling laku di sana, ya udah kita fokus di sana gitu ya. Ini contoh hal juga nih Grab saya, GrabFood gitu ya. Nah sekali lagi mungkin udah menjelang akhir. Ini kita lihat memang banyak sekali strateginya banyak gitu ya. Ada branding dulu, mana dulu sosial media yang mana dan sebagainya. Jadi intinya sih sekali lagi proses ini harus kita nikmati gitu ya. Memang perlu waktu, mungkin emang capek ya, namanya juga cari duit. Masa nggak mau capek? Kalau nggak mau capek ya mungkin banyak kan ada yang ngepet gitu, jaga lilin gitu ya. Nah tapi ya ini kita harus pelajari dulu. Tadi ada mungkin kita email khusus untuk usaha, kemudian kita coba Google Business, kemudian kita coba cek commerce, tadi yang namanya saya jelaskan sedikit mengenai WhatsApp, terus menggunakan sosial media, terus bisa juga pakai promosi, pakai influencer, pakai giveaway, bagi-bagi iko-ikoyan misalnya, dan sebagainya, itu kan bagian dari iklan gitu ya. Terus kemudian kita coba promosi lewat Facebook, Instagram, Marketplace, Tokopedia, Shopee, dan sebagainya. Ini kita coba semua. Kita coba semua satu-satu. Nanti kita akan tahu ternyata begini caranya. Dan ini contoh aja nih, sebagai contoh, ini adalah tangkapan layar dari handphone saya gitu ya. Hampir semua pekerjaan saya cemplungin di handphone saya. Jadi mungkin tanpa dompet, ketinggalan dompet bodo amat. Tapi kalau saya ketinggalan handphone, saya pusing gitu ya.
Dan mungkin teman-teman nanti kalau sudah punya usaha di dunia digital 100% ya akan semua kita kelola dengan handphone. Karena ini akan mudah sekali saya pikir dengan adanya handphone atau gadget kita bisa memaksimalkan kegiatan kita sehari-hari semuanya ini ya di sini gitu ya. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan gadgetnya untuk berbagai macam kegiatan. Tapi mungkin sebagai penutup juga teman-teman harus hati-hati karena yang namanya kita masuk ke dunia online ada beberapa kejahatan juga yang kerap kali terjadi gitu ya. Jadi ada penipuan online dan pastikan kalau tadi misalnya teman-teman kalau udah memakai e-commerce, kalau sudah memakai apa tadi GoFood, GrabFood dan teman-temannya yang food-foodan itu pembayaran pasti sudah aman karena rata-rata pembayaran melalui platform ataupun di aplikasi. Tapi kalau teman-teman transaksi di sosial media ya hati-hati jangan sampai mungkin kalau udah transfer harus dicek dulu. Kalau terima duit cash juga kalau bisa transaksi ya cash misalnya kalau ketemuan langsung. Lalu jangan lupa data diri kita simpan benar-benar, handphone kita kasih password yang benar, jangan lupa di backup, kemudian ya hati-hati. Jadi jangan lupa menggunakan two-way verification atau verifikasi 2 langkah agar semua transaksi kita ini aman gitu ya. Kita udah masuk ke dunia digital, tapi juga harus hati-hati sama segala macam bentuk kejahatan yang berupa digital ini. Nah, mungkin ini udah di penghujung. Nanti kita diskusi kalau masih ada waktu. Jadi digital marketing itu sebuah proses. Jadi nggak bisa langsung kayak gitu langsung selesai. Kayak menjentikan jari. Perlu investasi waktu, perlu investasi tenaga. Dan saran saya adalah gunakan alat yang paling mudah dulu. Jadi jangan langsung buka semuanya. Satu-satu dulu aja. Mungkin minggu ini kita belajar Tokopedia. Mungkin minggu depan gunain Bukalapak. Dan seterusnya sampai semuanya akhirnya terbuka dan cara pembayarannya kita cek, mana yang harus kita checklist, mana yang bisa mempermudah pemasaran kita, sosial media juga gitu. Tapi intinya kalau saya bilang tadi sekali lagi, dalam menyusun materinya hanya satu kali. Kita foto satu kali, kita bagiin di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, di sosial media dan lain-lain di toko e-commerce kita. Dan semuanya begitu selesai. Tapi kalau kita mau menggait interaksi dengan para penonton kita atau followers kita, ya sering-seringlah membuat story misalnya gitu ya, atau apa sih bahasa Indonesia story, Mbak? Kan ada yang namanya kita bikin status gitu ya, status yang gambar itu atau video dan sebagainya. Itu bisa membuat para yang mengikuti kita ataupun mungkin pelanggan lama atau yang pernah beli di kita ingat lagi dengan menggunakan broadcast, dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di sosial media. Ya, apalagi sosial media sekarang itu suka banget ngingatin kita dengan postingan lama-lama kita. Jadi, misalkan kita uploadnya tahun kapan, tiba-tiba diingetin lagi. Uploadnya sama mantan, diingetin lagi sama sosial medianya. Jadi memang benar-benar ya, kalau berbicara tentang digital marketing itu wilayahnya luas banget dan potensinya banyak banget yang bisa kita coba. Jadi itu tergantung dari niat yang kita mau, apakah kita mau jadi pebisnis dengan memanfaatkan digital marketing ini atau hanya berdiam diri saja tidak bisa mendapatkan apa-apa. Jadi dari saran Mas Rizky tadi, sekian banyak materi yang sudah dibacakan dan luar biasa banget materinya, itu harus dicoba semua. Nggak boleh nggak ada yang dicoba. Mulai dari hari ini, detik ini, pukul berapa nih sekarang? 16:39. Kita lewat 9 menit tapi nggak apa-apa. Karena ini berfaedah. Kalau lewatnya agak nggak berfaedah, ya nggak apa-apa di skip. Tapi ini berfaedah, jadi nggak boleh di skip. Mas Rizky, ini ada pertanyaan lagi, boleh ya? Boleh, silakan. Ini udah masuk pertanyaan dari Mbak Aprista Putri Edmanda.
Wih, Oke. lengkap nih namanya, aku sebutin. Halo Kak, izin bertanya, meskipun pasar digital memiliki peluang yang besar, tetapi sebagai UMKM baru tentunya menghadapi kompetitor yang sebelumnya sudah masuk ke pasar digital terlebih dahulu dan sudah menjadi besar. Ya. Mana nih? Ini aja di pertanyaannya. Oh iya, ya saya paham sih. Ya, Kita nggak oke. usah sama ya penduduk lama gitu ya. Karena kesempatan kita sama, sepanjang produk kita bagus, apalagi kita bikin produk itu sendiri ya, bukan reseller gitu ya. Kalau reseller mungkin masih agak berat. Cuman kalau produk itu kita buat sendiri, perhatikan kualitasnya yang kita jual, perhatikan foto yang kita posting, perhatikan juga positioning, mungkin harga, kualitas, pelayanan. Kalau kita sepanjang kita bersaing ya, misalnya harga lebih murah mungkin, atau foto lebih bagus, atau pelayanan lebih perfect, itu bisa sangat mudah sekali mengalahkan orang-orang yang lebih besar daripada kita. Asalkan tadi, kalau misalnya makanan ya harus lebih enak, kalau jasa ya harus lebih memuaskan dan sebagainya. Jadi tidak ada kendala ya, mau pemain lama, mau pemain baru. Pokoknya ketika turun di digital marketing, ya kita punya inovasi, kita punya sesuatu yang beda, yang baru, langsung aja sikat. Yes. Ya, oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Endang Riyati. Untuk Mr. Popo, sebagai pelaku bisnis UMKM di bidang kuliner, saya merasakan penurunan omset akibat pandemi. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana strategi Jitu untuk mendongkrak popularitas toko online agar dapat menempati peringkat teratas di marketplace? Apakah jualan online harus punya website sendiri? Untuk saat ini lebih efektif mana? Bikin website atau iklan di Google Ads? Karena keduanya sama-sama perlu biaya, sedangkan budget terbatas. Karena penurunan omset bisnis. Oke, langsung aja dijawab. Iya, jadi sebenarnya nggak ada ya. Saya nggak bisa jawab langsung harus iklan di mana misalnya. Itu harus dicoba. Jadi memang ada trial error, harus coba-coba. Di mana kalau saya pribadi kemarin mungkin kalau untuk kuliner saya dalam masa pandemi banyak ikutan promo di GoFood, GrabFood, Shopee Food gitu ya, dan itu secara umum meningkatkan penjualan gitu ya, karena orang-orang yang jajan dan di platform gitu ya, di aplikasinya, ketika kita mempromosikan sebuah barang dagangan kita dimasukkan ke kolom khusus ya di bagian promo gitu ya, jadi orang-orang yang promo lihat. Terus kemudian saya juga secara aktif memasarkan. Jadi saya double posting, misalnya saya lagi promo di GoFood atau di GrabFood, saya posting ulang di Instagram saya, di Instagram toko saya. Gitu. Jadi posting di mana-mana gitu. Bahkan itu nggak pakai biaya. Jadi kalau saya ngitung promo di toko kuliner, ya saya di toko kuliner. Jadi di toko kuliner saya tadi ya itu kan gratis sebenarnya. Cuman memang memotong omset, memotong margin atau untung gitu ya. Jadi belum tentu kita harus mengeluarkan duit gitu ya. Tapi kalau misalnya di Tokopedia saya juga beriklan, misalnya turun penjualannya saya iklan gitu ya. Mungkin sebulan saya budgetkan 200.000 untuk iklan di Tokopedia ataupun di Shopee. Tapi itu coba-coba. Jadi lagi-lagi mana yang efektif saya nggak bisa ngomong, tapi coba. Nanti kalau nggak efektif misalnya udah saya ngeluarin duit 100.000 ternyata nggak nyangkut satupun, ya udah stop, coba di tempat lain. Nanti kalau efektif di mana, misalnya oh ternyata saya iklan 100.000 dapatnya 10 juta, coba tambahin jadi 200.000, oh ternyata dapat 20 juta dan seterusnya sampai ada titik optimalnya gitu nanti. Dan jadi trial error. Ya. Jangan coba nanya sama orang lain juga gitu ya. Nanya orang lain boleh. Oh saya suksesnya di sini gitu. Nah, kita coba di sana. Tapi jangan percaya langsung, oke, saya langsung keluarin 20 juta iklan di Google Ads misalnya. Tapi coba dulu. Kalau saya coba dari sedikit, kalau efektif kita tambahin satu gitu. Coba. Ya namanya juga pepatah ya, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, Mas Rizky. Ya, ini juga ada pertanyaan nih, selain untuk Mas Rizky, dari Endang Riyati juga bertanya untuk tim Aku Laku. Mbak Esthernya masih standby? Masih dong, Oh, Mbak. masih ya. Oke. Boleh aku bacain pertanyaannya. Ini pelaku UMKM memiliki cita-cita untuk ekspansi bisnis, namun seringkali terkendala modal. Apakah Aku Laku memiliki solusi untuk membantu UMKM dari kesulitan akses
permodalan. Wah, ini minta modal dari aku nih. Waduh. Oke, jadi gini, makasih pertanyaannya. Salah satu cita-cita dari Aku Laku itu ingin selalu bisa akomodasi UMKM, terutama di bagian permodalan nih, Mbak dan teman-teman semua. Nah, langkah yang sedang kami lakukan ini ya awalnya adalah menawarkan cicilan tentunya. Nah, untuk permodalan kan kalau menurutku pribadi itu hanya mulai dari uang cash gitu kan, tapi juga barang-barang seperti kompor, oven, atau mungkin yang mau beli handphone gitu kan untuk upload-upload ke sosial medianya, untuk mungkin foto yang lebih bagus gitu. Nah, untuk pembelian barang gitu dari Aku Laku Finance sendiri kita udah kerjasama dengan e-commerce besar seperti Shopee, Bukalapak. Nah, nanti kalau mau beli barang-barang yang dibutuhkan untuk berjualan bisa dengan menggunakan layanan pembiayaan dari Aku Laku Finance gitu. Jadi nanti pas di check out udah ada tuh dari Aku Laku Finance-nya gitu. Tinggal dipilih tenornya mau 3, 6, 9, 12 bulan. Nah, tapi sebelum bisa pakai jangan lupa download dulu aplikasinya di Google Play Store, terus udah gitu daftar dulu limit kreditnya, terus nanti baru dia bisa dipakai. Nah, tapi kalau misalnya memang butuh modalnya itu uang cash, tenang aja gitu nanti dari aplikasi Aku Laku yang udah download itu, dan kalau misalnya nanti kawan-kawan sudah punya limit kreditnya gitu, nanti ada dari perusahaan afiliasi kami dari KTA Asetku, itu dia yang memang menyediakan dana pinjaman tunai gitu. Start dari 3 juta hingga 15 juta, nanti bisa dipilih sesuai tenor yang teman-teman mampu gitu, kemudian udah deh nanti bisa langsung dipakai untuk permodalan gitu. Jadi sudah terjawab ya, Mbak Endang. Mbak Endang sudah terjawab ya pertanyaannya, dari Mas Rizky tadi sudah terjawab juga, kemudian dari Mbak Esternya, dari Aku Laku udah terjawab. Jadi semua pertanyaan-pertanyaannya juga udah terjawab. Jelas banget itu dari Aku Lakunya, dan kemudian bagi yang mau meminjam dana tunai tadi sudah dijelaskan untuk kemana dan kemananya. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Aku Lakunya di Play Store ataupun App Store. Ini aku bener kan? Betul. Kan? Oke. Dan teman-teman terima kasih banyak ini yang masih standby sampai akhir. Oh ya, Mbak Esther juga terima kasih ya udah dijawab pertanyaannya tadi. Mas Rizky luar biasa, materinya tadi udah diberikan kepada teman-teman yang masih standby juga saat ini. Kita lumayan banyak banget nih yang masuk di Zoom. Boleh diaktifin semua kameranya? Boleh diaktifin karena sesaat lagi kita akan sesi foto bareng Mas Rizky, ada juga Mbak Esther di sini dari tim Aku Laku sebagai kenang-kenangan. Kalau mungkin dulu kita buat workshop atau seminar, fotonya berdekat-dekatan secara langsung, ini fotonya virtual. Jadi semua harus menampakkan wajahnya ke kamera karena ini kenang-kenangan juga untuk tim Aku Lakunya, untuk Mas Rizky-nya, untuk saya juga pribadi ya. Jadi semuanya harus diaktifin kameranya biar kita foto virtual. Oke, waktunya saya hitung 3 detik. Enggak ada ya, enggak ada waktu ya. Sampai besok juga kita nunggu, tapi kayaknya saya lumutan di sini ya kalau sampai besok nunggu kalian nyalain kameranya. Oke. Udah, kira-kira Mas operatornya udah siap-siap buat foto kita? Kita nggak butuh fotografer ya. Kita pakai Mas operator aja nih buat fotoin kita. Ya. Ini Mbak Aprista, belum dinyalain kameranya. Oke. Ayo, siapa lagi yang belum nyala kameranya? Wah, setelah dinyalain semua pesertanya ternyata beragam ya. Ada anak muda, ada ibu-ibu, ada ayah-ayah, ada juga, wah pasti semuanya pengusaha-pengusaha nih. Ada juga mahasiswa tadi. Jadi memang pesertanya sangat beragam dan memiliki latar belakang juga yang beragam. Oke, gimana? Operator udah siap fotoin? Kasih kode dong. Sekarang kita harus main kode-kodean sekarang. Iya. Kode. Kode. Oke. Oke, senyum ya semua. 3, 2, 1.
Oke. Oke, pakai gaya lagi yang lebih ceriwis. Nggak bisa. 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih banyak partisipasinya teman-teman. Jangan bilang kalau saya lupa ngumumin kira-kira siapa yang bakal jadi pemenang. Enggak dong. Jadi saat lagi kita akan tahu kira-kira yang mantengin dari awal sampai akhir nih siapa. Kira-kira yang pendaftar pertama siapa. Ayo dong. Atau kira-kira yang mendapatkan pertanyaan terbaik. 2 orang mendapatkan pertanyaan terbaik tadi untuk Mas Rizky. Kira-kira siapa ya? Mas Rizky bisa hafal nggak tuh nama-namanya? Yang bertanya tadi. Bu Gusti ya? Ya, Gusti 1. Siapa lagi? Bu Eis ya tadi. Ada nggak Bu Eis? Ada. Siapa lagi? Itu Bu Aisnya langsung angkat tangan. Bu Eis ada. Terus tadi Bu Atu tadi nanya juga ya. Siapa Bu Atut? Bu Atu. Siapa? Bu Atu siapa Bu Atu? Kalau nggak salah tadi saya sempat baca. Jangan-jangan ini bukan podcast horor ya. Oh, jangan-jangan enggak ya. Oke, teman-teman, ini luar biasa banget juga partisipasinya. Yang menang? Ini ada yang mau live, yakin mau live, jangan sampai jadi pemenang. Oke, kita masih sementara menunggu akurasi dari teman-teman panitia juga kira-kira siapa yang akan menjadi pemenang dan memenangkan voucher atau memenangkan hadiah 300.000 untuk 3 orang pemenang ya, mendapatkan GoPay atau OVO. Nah, Jadi tadi yang dibacaan juga tadi tentang captionnya. Iya, benar banget. Nih, udah nyontek ya? Nyontek kemana? Nyontek ke chat? Nyontek ke chat. Enggak ya? Belum buka malah. Oh, belum buka. Kirain nyontek ke chat. Nih, gimana nih teman-teman panitia? Apakah sudah ada nama-namanya? Ini nggak sabar semua nih. Kira-kira siapa sih yang berhasil mendapatkan hadiah GoPay atau OVO 300.000 untuk 3 orang pemenang? Kalau ngomong-ngomong kesibukan dari Mas Rizky sendiri apa nih sekarang? Biasa, saya jualan. Ya, tetap ya jualan. Podcast, YouTube, sehari-hari. Jadi masih aktif berjualan, podcast juga aktifnya kapan tiap kali upload? Tiap hari. Tiap hari upload. Wah, kontennya masih konten horor. Macam-macam. Oh iya, saya tadi sempat mau sharing. Ada satu podcast. Nanti kalau teman-teman ke Spotify, cari yang sebelah kiri nih, namanya Podcast Cerita Usaha. Jadi kalau teman-teman mau dengerin sebuah podcast yang isinya tentang kewirausahaan, bisa dengerin yang namanya Cerita Usaha. Cari aja. Ya, jadi lengkap ya. Udah ada usaha bisnisnya, kemudian menyalurkan segala pengalamannya itu di podcast juga. Wah, keren banget Mas Rizky. Ikutan dong. Oke, ini ternyata saya baru dapat info dari teman-teman panitia. Ya. Ternyata yang milihin pemenangnya itu dari Mas Rizky dan juga Mbak Esther. Monggo, silakan. Oke, boleh ya. Kalau gitu dari Mbak Esther dulu deh. Kira-kira siapa yang dipilih untuk menjadi pemenang penanya terbaik pertama? Aku mau pilih Ibu Endang karena dia tadi nanya soal aku. Iya, Subjektif ya? selamat. Ya, benar. Oke, langsung Bu Endang, ada nggak orangnya? Ibu Endang Riyati. Ya, ada. Ada ya? Oke, Bu Endang boleh nanti kirim nomornya untuk langsung dikontak sama panitia ya. Untuk dapat voucher GoPay atau OVO-nya. Wah, selamat Ibu Endang. Terima kasih juga Mbak Esther. Oke, untuk Mas Rizky, boleh langsung dipilih penanya terbaik versi Mas Rizky. Kira-kira siapa? Iya. Ya Bu Gusti kan kita bahas tentang Bu Gusti tadi. Jadi, Bu Gusti. pemenangnya adalah? Ibu Gusti. Ibu Gusti. Kebetulan Bu Gusti juga adalah penanya pertama tadi. Betul. Ya, selamat ya untuk Ibu Gusti. Mana Bu Gusti? Ada orangnya? Ada? Oh, mungkin ada ya.
Nggak tidur kan Bu Gusti? Oke, selamat ya buat Bu Gusti. Nanti dikirim juga nomornya ke panitia biar langsung dikontak dan dikirimin hadiahnya. Kemudian untuk peserta yang udah mendaftar pertama nih, dari puluhan peserta dia yang paling pertama nih mendaftar. Aku udah dikirimin namanya dan dia adalah Haifan Rahmat Saputra. Itu dari anak SMK Itikuri Hibarna Ciparai. Yeay! Wah, ada anak SMK. Luar biasa. Ada orangnya? Haifan Rahmat Saputra? Wah, itu selamat ya Haifan, nanti dikontak juga panitianya, dikirimin nomornya biar dikirimin juga hadiahnya. Lengkap sudah, mulai dari pemenang penanya tadi 2 orang dan juga pemenang yang udah mendaftarin diri pertama. Wah, ini anak muda yang gercep nih. Dia udah gercep banget mendaftar untuk ikutan webinar dari Kariski Ardi Nugroho. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih banyak juga Mas Rizky atas Bermanfaat ya. sangat bermanfaat, sangat bermanfaat. Terima kasih banyak. Ada closing statement mungkin buat teman-teman? Oh iya, jangan lupa dipraktekkan aja. Percuma belajar kita capek-capek dengerin tapi nggak dipraktekkan. Ya, jadi poinnya adalah praktekin ya. Setelah hari ini itu tadi yang saya bilang, setelah hari ini langsung ngegas, cari peluang manapun di platform manapun untuk bisa mulai berbisnis di digital marketing ini. Oke, Mbak Esther, ada yang ingin disampaikan? Oke, kalau dari aku hari ini ilmunya udah banyak banget dari Mas Rizky gitu. Jadi pantengin terus, nanti ada beberapa webinar berikutnya yang mungkin bisa nambahin ilmu lagi buat UMKM, ada mengelola keuangan, kemudian nanti juga kita ada bagaimana memaksimalkan smartphone kalian gitu, teknik foto dan caption untuk UMKM gitu. Jadi dipantengin terus, mungkin dari Tribun Timur nanti ada di Instagramnya, di @akulaku_ID juga ada. Gitu. Ya, jadi masih panjang ya informasinya yang akan kita berikan kepada kalian semua, jadi terus pantengin informasi-informasi terkait webinar yang akan diselenggarakan bersama Akulaku dan juga Tribun Timur pastinya. Sekali lagi terima kasih banyak juga spesial kepada PT Akulaku Finance Indonesia dan pastinya partisipan webinar yang telah bergabung di dalam acara hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak, semuanya sangat luar biasa, aktif bertanya, kemudian apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita hari ini, Rizky Ardi Nugroho, mudah-mudahan bisa langsung dipraktekkan oleh teman-teman. Dan saya Desi Triana pamit undur diri, sampai jumpa di webinar berikutnya, pastinya hanya di channel YouTube Tribun Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.